Cucu. Cucu besar. Cucu, cepat kirimkan uang untuk kakek, perang ini hampir kalah. Aduh, cucu besar, kok tidurnya kayak babi mati. Cucu. Hantu. Cucu besar, lihat baik-baik, ini kakekmu. Bukan hantu. Kakek, benar-benar kamu? Aku sangat merindukanmu. Cucu besar, cepat kirimkan persediaan makanan untuk kakek. Apa? Persediaan makanan? Kakek sekarang sedang memberontak di alam baka, butuh uang. Kakek memberontak di alam baka? Salahkan para setan kecil ini, keterlaluan sekali. Cepat kirimkan persediaan makanan untuk kakek, ada 100.000 prajurit. Persediaan makanan hampir habis. 100.000 prajurit? Kakek, sekarang kamu hebat sekali. Jadi, berapa yang harus aku kirimkan? Kirim saja dulu 100 triliun. Sekarang perang kakek penting, aku pergi dulu. Ini, kakek tinggalkan kartu identitas alam baka. Saat kirim uang, bakar kartu identitas alam baka ini. Dibakar, uangnya pasti sampai ke kakek. Ingat ya. Oh ya, teman-teman kakek yang sudah lama berperang. Mereka mendesakku untuk menjodohkan mereka. Keturunan mereka di dunia manusia. Semua keluarga terkenal, seperti Dewi Perang dari dunia Phoenix, perawan suci dari lembah Dewa Obat. Dan satu lagi, sama sepertimu, ada 3 tahi lalat di dada. CEO wanita berpayudara besar. Ingat, taklukkan semua untuk kakek. Buat banyak cicit, setelah selesai. Datang ke alam baka bantu kakek. Oh ya, uang kertas ini. Nilai tertinggi 10 miliar, jangan sampai salah bakar. Ingat ya, aku pergi dulu, cucu baik. Kakek. Ternyata mimpi, aku bilang juga, mana mungkin kakekku memberontak di alam baka. Wah, ternyata benar, kakek baikku. Cucumu sudah maksimal mengirimkan uang kertas. Kakek di alam baka harus semangat. Tunang, kakek pasti semangat, kalau tidak, aku akan hancur lebur. Kakek bisa dengar? Bisa, asal kamu panggil, kakek dengar. Tapi tidak bisa ketemu kapan saja, tunggu kakek dapatkan. Peta Yin Yang, nanti bisa ketemu kapan saja. Bahkan bisa kirim oleh-oleh khas alam baka. Kirim oleh-oleh? Kakek, cepat rebut itu. Tenang, hampir dapat. Oh ya, cucu, di antara calon istri yang kakek siapkan, ada satu bernama Zijun. Seluruh keluarganya telah dimakan oleh roh jahat, hampir sampai ke tahap kritis, hanya Hei Bai Wuchang yang bisa menangkap roh dan mengusirnya. Sekarang, aku akan mengajarkanmu teknik ini, setelah membakar uang kertas. Segeralah pergi ke keluarga Song, selamatkan mereka semua. Leluhur keluarga Song telah bertempur bersamaku di neraka selama bertahun-tahun. Kita tidak bisa membiarkan garis keturunan mereka terputus. Baiklah, kakek, tenang saja. Serahkan saja pada cucumu ini. Kakek, aku sudah siap. Cucuku, teknik menangkap roh dan mengusirnya sudah kuajarkan padamu. Uang kertas di tanganmu harus dibakar dengan cepat. 1 hari di dunia manusia, sama dengan 1 tahun di neraka. Jika kau berhenti beberapa detik di sini, sudah berlalu beberapa jam. Kakek, tenang saja. Aku akan menambah api. Tambah api, bakar persediaan, bakar persediaan, bakar persediaan. Setelah mobil ini habis terbakar, aku akan mengirimkan satu lagi. Villa MU, ini tempatnya, kan? Aku pergi. Memang pantas keluar esok dari Binhai. Villanya terlalu mewah, ya ampun. Song Zijun, akhirnya kau kembali. Song Zijun, oh Song Zijun ya. Aku mengejarmu begitu lama, kau tidak pernah setuju. Hari ini aku akan memaksa, lihat bagaimana kau bisa menolakku nanti. Penjahat, lepaskan istriku. Aku adalah ayahmu. Siapa kau? Berani sekali memukulku. Tidak peduli siapa kau, Zijun adalah calon pasanganku. Jika kau berani untuk lagi, aku akan bunuh. Hari ini aku tidak bawa pengawal, tapi aku akan mengingatmu. Aku tidak akan berhenti sampai selesai denganmu. Panas, sangat panas. Tolong aku. Nona Song, jika kau kepanasan, aku akan mengantarmu ke kamar mandi. Panas, panas. Ah. Hei, Nona Song, Song. aku.
Nona Song, sudah bangun? Puas semalam? Ini 2 juta, ambil uangnya dan pergi. Jangan pernah menyebutkan kejadian semalam. Apa maksudmu? Kau menyogokku dengan uang? Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Aku tidak mengizinkanmu bicara. Ini juga untuk kebaikanmu. Keluarga Song, bukan keluarga biasa. Jika kejadian semalam, jika ini bocor, kamu tidak akan bisa bertahan di seluruh provinsi selatan. Apa yang kamu lakukan? Aduh, Nona Song, kamu benar-benar salah paham padaku. Tadi malam, itu karena keadaan darurat, tidak. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah putri ketua keluarga Song dari Binhai, yang menguasai grup Song dengan nilai pasar puluhan miliar. Dengan apa kamu bertanggung jawab padaku? Kamu punya kemampuan itu? Karena kita punya surat pernikahan. Kamu adalah calon istriku. Surat pernikahan? Surat pernikahan apa? Kamu tunggu saja. Ini, Song Zijun. Nah, ketemu. Surat pernikahan kita. Pihak dalam perjanjian pernikahan. Pihak wanita yang diusulkan, Song Yaodong. Ini surat pernikahan kita. Benar, tadi malam aku datang ke rumahmu. Pertama untuk menyelamatkan keluarga Song, kedua untuk menunaikan surat pernikahan denganmu. Kamu namanya Xiaoyang, ya? Aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Orang berbaju hitam tadi malam, pasti juga kamu yang mengirim, kan? Hah? Jangan kira dengan cara seperti ini. Kamu bisa masuk ke keluarga Song. Aku beritahu kamu. Dan mungkin, aku akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Song untuk menyelidikimu. Lebih baik kamu tidak memberiku jejak untuk menangkapmu. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Aduh, Nona Song, kamu cantik begini. Tapi kau tidak pintar. Kamu benar-benar salah paham padaku. Tadi malam orang berbaju hitam masuk, dia ingin menyakitimu. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu dan menyelamatkanmu, kamu sudah. Cukup. Dengarkan dulu. Dan kali ini aku datang ke keluarga Song, benar-benar untuk menyelamatkan keluarga Song dan menunaikan perjanjian pernikahan denganmu. Kamu masih mau membela diri? Lihat, siapa namanya yang tertulis di sini? Song Yaodong, benar. Bukankah dia keluargamu? Dia adalah kakek buyutku, sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Baik, aku tanya kamu, bagaimana dia bisa membuat perjanjian pernikahan untukku? Dan juga, cap jempol yang berantakan di sini, apa ini? Kalau mau memasukkan surat pernikahan, setidaknya rapikanlah. Sial, bagaimana bisa lupa hal ini? Surat pernikahan ini adalah yang dibuat kakekku di alam baka dengan seseorang. Yang dicari pasti dari dunia lain. Nona Song, lihatlah kakek buyutmu. Meski sudah meninggal, tapi tidak menghalangi kita untuk bertunangan. Dan juga, cap jari di sini, itu bukan salahku. Itu cap jari leluhur keluarga Song. Artinya mereka setuju dengan pernikahan kita. Kamu gila. Sampai sekarang, masih bicara ngawur? Apa aku harus panggil orang? Baru kamu puas? Keluar dari rumahku sekarang. Nona Song, aku tahu kau belum percaya padaku. Tapi aku benar-benar tidak bisa meninggalkan keluarga Song. Karena keluarga Song akan menghadapi malapetaka besar. Dan hanya aku yang bisa menyelamatkan kalian. Kamu berani sekali mengutuk keluarga Song. Baik. Tunggu saja, aku akan panggil orang untuk menangkapmu. Halo, ayah. Apa? Kakekku sekarat? Awalnya kami pikir hanya flu, tapi tiba-tiba kakekmu muntah darah hitam, lalu langsung pingsan. Cepat ke sini. Aku segera ke sana. Hei, ada masalah? Kakekku tiba-tiba muntah darah hitam dan pingsan. Aku tahu. Menurutku, kondisi kakekmu. Karena roh jahat sudah terlalu lama merasuk, sekarang kambuh. Cepat bawa aku ke sana. Roh jahat merasuk? Jelaskan. Aku tidak bisa menjelaskan dengan cepat. Intinya, kakekmu sudah tua. Tubuhnya lemah, roh jahat terlalu lama merasuk. Jadi dia yang pertama kambuh. Kakekmu tidak akan bertahan lama. Cepat bawa aku ke sana. Ayo. Keluarga Song kan keluarga terbesar di selatan. Masa takut aku menipu? Baik, aku bawa kamu. Kau berani bohong, kau akan menyesal. Ye Xiao yang sudah sampai di rumah leluhur keluarga Song. Kalau mau pergi sekarang, masih bisa. Pergi? Kenapa harus pergi? Aku calon keluarga Song. Kakekmu adalah kakekku juga. Kamu. Baik, aku peringatkan sekali lagi. Keluarga Song bukan keluarga biasa. Di rumah ini ada ayahku, pamanku, dan orang-orang penting lainnya. Bohong padaku masih bisa dimaafkan, tapi kalau pada mereka, seluruh selatan tidak akan ada tempatmu. Kau pasti mati. Aku bilang Song Zijun. Aku Ye Xiaoyang, kalau hari ini berani datang ke sini, berarti sudah punya keinginan penuh untuk menyembuhkan kakek Song. Aku tidak takut dengan semua ini. Kakekku saja sudah memberontak di neraka. Apalagi yang harus aku takutkan? Berdasarkan analisis kami, Pak Song akhirnya didiagnosis mati otak.
Apa ayahku masih bisa diselamatkan? Dilihat dari ilmu medis saat ini, sepertinya tidak bisa. Kakek Song tahun ini baru 65 tahun. Belum sempat menikmati hari-hari bahagia, Dr. Zhang. Bisakah kamu coba cari cara lagi, si tua bangka? Karena kau selalu menghalangi hubunganku dengan Zijun. Sekarang, kamu berbaring saja di tempat tidur menunggu mati. Tidak hanya kamu yang akan mati. Semua yang menghalangi aku dan Zijun juga harus mati. Dr. Zhang, apa ada cara? Berapapun uangnya aku rela. Zhang Shao, ini bukan masalah uang. Pasien sudah mati otak, tidak bisa diselamatkan. Kakek Song, kasihan sekali kamu. Sangku kasihan. Sudahlah Woody, karena semuanya sudah terjadi. Jangan terlalu sedih. Dr. Zhang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pak Song, begini kondisi kakek sekarang. Benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan, tapi keadaannya sangat menderita dan tidak bermartabat. Jadi saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan memberikan eutanasia untuk kakek. Apa? Kau mau melakukan eutanasia pada ayahku? Kau tahu apa yang kau katakan? Pak Song. Anda tenang dulu, saya hanya memberi saran. Kakak, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Apa dia bukan ayahmu? Kakak, aku hanya bilang kalau ayah kita nanti benar-benar hidup tanpa martabat, aku lebih berharap. Memberinya kelepasannya. Kau. Konyol. Kakek Song masih bisa diselamatkan. Kenapa harus eutanasia? Kakek, Zijun. Siapa dia? Kau siapa? Ini tempat yang pantas untukmu? Aku adalah tunangan Song Zijun. Calon menantu keluarga Song. Apa? Apa katamu? bukannya aku bilang jangan bicara dulu? Yang cepat atau lambat harus dibicarakan. Lagi pula kakekku sudah membuat perjanjian pernikahan dengan keluarga Song. Ini hal yang harus dilakukan. Zijun, sebenarnya apa yang terjadi? Kekayaan kamu berjenengket? Aku tidak tahu sama sekali. Bagaimana aku menjelaskannya padamu? Intinya, dia bilang bisa menyelamatkan kakek. Jadi aku bawa dia ke sini. Kamu bisa berengket. Orang yang tidak jelas asal-usulnya seperti ini. Kamu malah percaya dia? Enggak, usir dia. Tunggu dulu, ayah. Sebelum kamu menelepon. Dia sudah tahu kakek dalam masalah. Apa katamu? Dia sudah tahu sebelumnya? Ya, Kakak, ini pasti tipu daya anak ini. Jangan percaya. Dia pasti punya saluran informasi khusus. Sudah tahu sebelumnya kalau kakek sakit parah, Song Zijun. Kamu kan putri keluarga Song. CEO grup miliaran keluarga Song. Jangan sampai dipermainkan oleh sembarang orang. Benar. Jangan sampai tertipu oleh anak ini. Mungkin dia punya saluran informasi tertentu. Kalau aku bohong atau tidak, biarkan aku mencoba saja. Aku di sini tidak akan lari. Kamu benar-benar bisa menyelamatkan ayahku? Bisa. Omong kosong. Berani sekali kamu berbicara seenaknya. Kamu tahu kakek Song sakit apa? Hemation otak. Bagaimana cara mengobati kematian otak? Kamu salah. Kakek bukan kematian otak. Lalu apa? Kakek kemasukan roh jahat. Kemasukan roh jahat? Apa? Kemasukan roh jahat? Ya, benar. Kemasukan roh jahat. Tidak hanya kakek. Seluruh keluarga Song sudah kemasukan roh jahat. Hanya saja kakek Song yang paling tua. Dayanya paling lemah, jadi yang pertama kambuh. Gila, kamu benar-benar gila. Ngomongin kemasukan roh jahat. Bisa keluar dari mulutmu. Song Zijun, kamu sengaja cari orang gila ini untuk buat masalah, ya? paman, aku tidak. Aku tanya, di dunia ini mana ada roh jahat? Aku, Tunggu, kamu bilang seluruh keluarga Song sudah kemasukan roh jahat. Maksudmu, kita semua akan seperti ayahku? Ya, sama. Dan kamu daya tahannya lemah, tubuhmu sangat kosong. Kalau aku tidak salah tebak, kamu mungkin yang berikutnya. Randanya kamu tahu. Aku tidak mengutukmu. Aku hanya jujur saja. Dan jangan marah. Kalau marah, gejalamu akan lebih cepat kambuh. Nanti aku bisa menyelamatkanmu. Kamu. paman kedua. Apa yang terjadi? Sudahlah, siapa? Kau tidak jawab akan bisa. Sudah kambuh, kan? Akan kambuh lebih awal. Sudah kambuh? Kamu. Aku menyarankanmu untuk tenang. Kalau tidak, jika kamu marah lagi, gejalamu akan kambuh lagi. Bukan hanya muntah darah hitam. Tapi bisa berakibat fatal, bahkan bisa mati. Tapi kamu adalah orang dari Xuanmen. Xuanmen tidak tahu. Kalau kamu bukan orang Xuanmen, bagaimana mungkin kamu tahu? Keluarga Song kami semua sudah dimasuki roh jahat. Wah, Tuan Song, bagaimana aku tahu sekarang? Tidak penting. Yang penting sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Song. Omong kosong. Kamu hanya kebetulan saja. Paman Song, jangan percaya dia. Di dunia ini mana mungkin ada roh jahat? Paman kedua Song muntah darah hanya kebetulan saja. Dokter Zhang, cepat katakan, benar kan? Benar. Tuan Song hanya karena ayahnya sakit parah, sehingga stres berat. Mana ada roh jahat? HMPH, stres berat? Ya, pasti tidak mungkin. Roh jahat masuk tubuhmu. Kamu tidak tahu. Itu karena kamu kurang pengalaman, bukan berarti tidak ada. Setiap kata yang aku ucapkan hari ini adalah benar. Dan hanya aku yang bisa menyelamatkan keluarga Song.
Pengawal, usir anak ini keluar. Aku bilang kamu. Sudah cukup. Anak muda, kamu benar-benar bisa menyelamatkan ayahku? Bisa. Bagus, Paman Song, jangan percaya dia. Seseorang yang bahkan latar belakangnya tidak jelas, bagaimana mungkin bisa menyembuhkan? Kakek Song? Ya, Tuan Song. Apakah kalian punya cara untuk mengobati? Paman Song, kami memang tidak punya cara untuk menyembuhkan kakek Song. Tapi juga tidak boleh dia yang mengobati. Jika dia yang mengobati, itu adalah penghinaan terhadap kakek Song. Aku, Sang Wudi, yang pertama tidak setuju. Urusan keluarga Song, apa perlu persetujuanmu? Camel. Meskipun aku tidak tahu kenapa ayahku tidak bisa bangun, tapi aku tahu napas ayahku belum berhenti. Jantungnya masih berdetak. Ayahku masih punya harapan. Untuk harapan ini, aku, Song Yuanhao, meski harus menanggung semua hinaan, aku akan melakukan usaha terakhir. Yi Xiaoyang, aku bisa memberimu satu kesempatan, selamatkan ayahku. Semua tanggung jawab aku yang ambil. Jika kau bisa menyembuhkannya, pernikahan dengan Zijun yang kau sebutkan sebelumnya, aku, Song Yuanhao, jamin. Hei, pikir baik-baik sebelum menjawab. Benar, Hei. Ini adalah keluarga Song di Binhai, bukan pasar sayur. Pikir dulu sebelum bicara. Aku, Ye Xiaoyang, selalu menepati janji. Kalau aku bilang bisa menyembuhkan Tuan, pasti bisa. Kepala keluarga Song, terima kasih atas kepercayaannya. Baik, kau berani. Hari ini kau harus menyembuhkan kakek Song. Kalau tidak, kepalamu akan kulepas dan kujadikan bola. Lalu kalau aku berhasil, Kau ingin bertaruh denganku? Tuan Sang, tadi kau bilang kalau aku gagal, kepalaku akan kau jadikan bola. Kalau aku setuju tanpa syarat, aku terlalu rugi. Kau orang pertama yang berani bicara seperti ini padaku, Sang Wudi. Baik, hari ini jika kau bisa sembuhkan kakek Song, minta apa saja, aku, Sang Wudi, akan penuhi. Benarkah? Aku khawatir Tuan Sang nanti tidak sanggup memberi. Kurang ajar. Bos Zhang adalah penerus kamar dagang Jiangnan, juga anak tunggal orang terkaya di Jiangnan. Mana mungkin dia tidak sanggup memberimu? Baik, Tuan Sang, aku tanya, apakah keluargamu punya percetakan dan pabrik pembakaran? Apa? Aku bilang percetakan dan pabrik pembakaran, apakah keluargamu punya? Kalau bisa dapatkan percetakan dan makanan kakek ke depan pasti terjamin. Industri keluarga Sang tersebar di seluruh Jiangnan. Apa yang tidak ada? Kalau begitu, aku mau semua. Percetakan dan pabrik pembakaran keluarga Sang, bagaimana? Bisa. Jika kau bisa sembuhkan kakek Song, apapun yang kau minta akan kuberi. Jika tidak, jangan salahkan aku. Tenang, selama aku yang menangani, pasti sembuh. Tidak tahu takut. Kematian otak, kau masih mau sembuhkan? Kau benar-benar mengigau. Hei, janji adalah janji. Ingat kata-katamu sendiri. Banyak bicara. Minggir, lihat baik-baik. Bagaimana aku menyembuhkan kakek Song? Ini apa? Petir di tanah datar? Ini tidak masuk akal. Makhluk jahat kecil berani lancang. Siapa yang menghancurkan dewa perampas jiwaku? Ayah, Kakek. ini mustahil. Tak mungkin. Mati otak masih bisa diselamatkan? Pasti kau yang berbuat curang. Dokter gadungan. Cayam. Hampir saja. Aku termakan fitnahmu dan hampir membiarkan kakek ini mati eutanasia. Waduh. Yukinaku, Young Master Jean, I euthanasia. Jelas-jelas kau. Cayam. Berani lagi sebut eutanasia? Mau kutuntut mati eutanasia? Ah, baik-baik. Aku salah, yang Master Sang, tak akan kusebut lagi. Mulai hari ini, minggat dari Binhai. Jangan sampai kulihat lagi. Ketemu sekali, pukul sekali. Ya, cepat pergi. Yang Master Zhang berani, tegas menghukum keluarga sendiri. Dia ahli tidak kompeten, hampir membuatku membiarkan kakek mati eutanasia. Aku tidak bunuh dia, sudah cukup baik hati. Ya betul-betul, baik hati, yang Master Zhang terlalu baik hati. Kalau begitu ya Master Zhang, ya aku katakan tadi. Pabrik cetak dan pabrik bakar. Kau, Yang Master Zhang, orang besar seperti Anda. Mau ingkar janji? dasar kurang ajar. Siapa yang bilang ingkar janji? Selama aku Sang Wudi bilang, pasti akan kuberi. Hanya ingatkan, makan harta keluarga Sang. Awas tersedak sampai mati. Tak perlu yang Master khawatir. Kepala keluarga Song, boleh minta tolong satu hal? Bantu aku urus semua pabrik cetak keluarga Zhang. Dan pabrik bakar dialihkan atas namaku. Tak masalah, serahkan padaku. Saudara Ye, sebelumnya aku terlalu terburu-buru. Bisa bantu usir roh jahat juga? Ah, nanti kita sudah keluarga. Mudah-mudah.
Ayah. Sudah. Wah. Ye Xiaoyang kecil, terima kasih. Selamatkan keluarga Song kami. Mari. Haha, ini kunci villa nomor 1 di Yunhai Villa. Juga sedikit rasa terima kasih keluarga Song. Hahaha. Selain itu, mulai hari ini, kau adalah menantu resmi keluarga Song. Ada masalah apapun di Binhai, bisa cari keluarga Song. Keluarga Song pasti akan berusaha sekuat tenaga. Hei, Tuan Song, aku memang ada satu permintaan. Oh, silakan. Aku harap keluarga Song bisa membantuku mengurus percetakan dan pabrik pembakaran. Wah, Sobat Ye, tenang saja, kami pasti akan melakukannya. Hahaha. Serahkan saja padaku, aku akan membantumu mengurusnya. Bukan cuma mengurus, tapi mulai sekarang. Suruh percetakan kerja lembur mencetak uang kertas. Ingat, nominal 10 miliar, suruh pabrik pembakaran. Siaga 24 jam, siap membakar uang kertas. Aku pergi dulu. Ini Si Chun. Ye Xiaoyang ini tidak biasa. Dia mungkin dari kalangan Xuanmen, meski surat pernikahan yang dia bawa hari ini agak aneh, tapi melihat kemampuannya hari ini, keluarga Song kalah jauh. Jadi, tentang pernikahanmu dengannya, jika kamu suka, yang lain tidak perlu kamu pikirkan, ayah akan membantumu. Baik ayah, aku akan mempertimbangkannya. Untuk hal yang dia minta, lakukan sebaik mungkin. Apapun hasil pernikahan kalian, Ye Xiaoyang telah berjasa besar pada keluarga Song. Kita harus membalas budinya. Halo, Ye Xiaoyang, permintaanmu sudah selesaikan. Buah nama keluarga Zhang. Total 13 percetakan dan pabrik pembakaran sudah dialihkan ke namamu pagi ini. Sekarang sudah berproduksi, diperkirakan malam ini. Lini produksi uang kertas bisa diperluas hingga 300. Produksi harian bisa mencapai 3.000 ton. 3.000 ton, berapa total nilai pasarnya? Jika dihitung dengan nominal 10 miliar per lembar, total nilai pasar diperkirakan 83 kuadriliun. Uang kertas sebanyak ini, bisa-bisa neraka. Kena inflasi. Tidak bisa. Tidak bisa cuma membakar uang untuk kakek. Harus cari cara untuk memberi kakek sesuatu yang lain. Hei, Nona Song, bisakah kamu mencetak meriam? Mencetak meriam? Ya, meriam yang bisa menembakkan peluru. Seharusnya tidak masalah. Kalau begitu, cetak banyak meriam, bakar lebih dulu. Boleh tanya, untuk apa kamu melakukan ini? Cucu. Kakek. Cucu, kakek sudah mengalahkan Raja Qin Guang. Cepat online. Oke, aku segera datang. Nona Song, maaf ya. Masalah ini sekarang belum bisa kuberitahukan padamu. Nanti setelah kita menikah, akan kuberitahu. Baiklah. Aku masih ada urusan. Aku tutup dulu ya. Dadah. Kakek, kamu keren banget. Langsung menarikku masuk. Ruang mimpi, kekuatanmu tidak perlu bayar ya. Hahaha, tentu tidak perlu bayar. Kakek mengalahkan Raja Qin Guang, menyita gambar Yin Yang. Mulai sekarang, kita berdua bisa berkomunikasi kapan saja. Benarkah kakek? Kamu keren banget. Haha, tentu saja benar. 400.000 pasukan Raja Qin Guang dibantai kakek seperti memotong sayur, 300.000 tewas. Sekarang, sebelah utara jembatan Naihe, semuanya milikku. Hahaha cucuku. Kakek punya hadiah untukmu. Kali ini kakek dapat banyak barang, semuanya untukmu. Bagus. Wah, barangnya terlalu banyak. Kita mulai dari mantra acala dulu. Ini adalah ilmu biksu di bawah Bodhisattva Ksitigarbha di dunia manusia. Cocok pakai ilmu dunia manusia, paling bagus. Bagus. Aku hebat banget, cuma 3 menit, mantra acala. Sudah kuasai sepenuhnya. Sepertinya mulai hari ini, aku akan memulai perjalanan kultivasi. Hehe kakek. Kamu di neraka harus semangat berperang, urusan logistik. Semua akan katurunkan dengan baik. Halo. Ye Xiaoyang, uang kertas pertama. Total nilai pasar 5.000 triliun. Dan 5.000 meriam yang kamu minta, sudah dikirim ke pabrik pembakaran. Terima kasih. Kakek, cepat online. Cucuku, ada apa? Kakek, aku kirimkan senjata dan peralatan baru. Coba cepat apakah bisa dipakai. Senjata dan peralatan, bagus sekali cucuku. Kebetulan kakek mau menyerang jembatan Naihe. Senjata ini sangat berguna. Oh ya, kakek sudah perkenalkan beberapa calon istri. Sekarang bagaimana kabarnya? Kakek, kalau kamu tidak bilang, aku sudah lupa.
Perjanjian pernikahan yang kamu buat, itu dengan orang. Leluhur yang menandatangani perjanjian, orang dunia nyata sama sekali tidak mengakuinya. Apa? Tidak mengakui? Ada hal seperti ini? Aku akan segera membuat mereka mengirim mimpi. Ya, aku tidak tahu. Pokoknya, ketika aku mencari Song Zijun, dia sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Yang berlutut memohon pernikahan juga mereka. Yang gagal menyelesaikan urusan ini juga mereka. Aku sudah terlalu baik pada mereka, ya? Aku akan segera mencari leluhur mereka untuk menanyakan apakah urusan ini bisa diselesaikan. Kakek, tunggu. Kakek. Kakek, tunggu. Kakek. Aduh, Pengsat, aku menyuruhmu mengirim cucumu untuk menemui Xiaoyang untuk menepati pernikahan. Apa yang kau tunggu? Hei nekat. Tidak tahu siapa yang melahirkanmu. Kebangkitan keluarga Li. Angkur di tanggamu. Masih saja berlambat-lambat di sini. Oh ya, Kekek, aduh. Aku tidak berlambat-lambat. Aku sudah menyuruh putriku pergi. Berani membantah? Kau ingin dicambuk? Harus kubawa ke neraka. Dan dipukuli dulu? Jangan. Aku akan segera mengejarnya. Baiklah, Kekek, tenang, aku akan segera berangkat. Untuk menemui orang itu. Pemimpin kuil. Pemimpin kuil, aku sudah melacak. Posisi Xiaoyang sekarang berada di desa Ye, pinggiran kota Binhai, nomor 63. Baik, berangkat sekarang. Ya, aku ingin melihat. Pria seperti apa yang pantas menjadi suamiku, Li Ruowei. Ayo. aduh, aku tidak tahu bagaimana situasi perang kakek di sana. Apakah meriam yang kubakar itu efektif melawan pasukan hantu? Kukuku. Ada di sini? Ada. Aduh, kukuku. Kecap yang kau bakar ini sangat enak. Kakek, asal kakek suka. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi perang? Cucuku, meriam yang kau bakar itu benar-benar senjata perang yang hebat. Melawan pasukan hantu. Sekali ledakan bisa menghancurkan banyak. Meriam seperti ini kau bakar lebih banyak untuk kakek. Tidak masalah, kakek. Lihat ini apa? Ini senjata perang individu terbaru. Namanya granat. Orang-orang memegang ini. Satu orang bisa meledakkan puluhan musuh. Ini? Bagus tidak? Bagus, kakek. Mau tahu yang lebih kuat lagi? Ada yang lebih kuat dari ini? Ada. Namanya bom nuklir, satu tembakan saja. Boom, dalam radius 10 km, tak ada yang tersisa. Bagus cucuku, yang seperti ini, cepat-cepat. Sekarang juga bakar untuk kakek. Siap kakek, kakek tunggu ya. Aku sekarang atur orang. Bakar lebih banyak, granat nuklir. Bagus, hahaha. Pemimpin kuil, aku panggil dia turun, tempat terpencil seperti ini. Tidak layak kau singgah, tidak apa, sudah datang. Mari naik lihat, lagi pula kakek yang suruh, ayo. Hei Nona Song, aku mau tanya, bom nuklir itu bisa dibuat? Ini sih, tidak sulit secara teknis, bisa. Hebat, sekarang atur orang. Semua lini produksi, buat bom nuklir ini. Kalau ini berhasil, aku jamin. Aku bisa bikin keluarga Song menjadi keluarga nomor 1 di negeri ini. Benarkah? Baik, sekarang aku segera atur orang. Baik. Siapa? Kamu cari siapa? Kamu Yi Xiaoyang? Aku ya Xiaoyang. Kamu siapa? Prajurit Kiljuke, Li Ruowei. Li Ruowei? Bukankah itu tunanganku? Silakan masuk. Siapa kau? Berani-beraninya jadi tunangan pemimpin kuil kami. Aku Li Ruowei. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan. Membuat kakek tiba-tiba menjodohkanku dengan orang sepertimu. Aku juga tidak tahu dari mana kau dapatkan. Surat perjodohan yang ditandatangani kakek buyutku, aku kesini untuk memberitahumu. Perjodohan ini, aku batalkan. Kamu. Ada Cabaretnen? Bilang, ya siap. Apa? Apalagi yang bisa dia keberatan? Dia cuma orang kampung norak, berani-beraninya dibandingkan dengan prajurit kuil Zukue yang mulia. Aku tahu ini pukulan berat bagimu. Tapi kau lihat tadi. Aku bisa dengan mudah mengendalikan api yang membakar segalanya. Bagi matamu, ini seperti kekuatan super. Bagiku, ini biasa seperti makan minum. Tidak hanya itu. Aku juga putri satu-satunya keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar di Shanjing. Memiliki garis keturunan elit, masa depan cerah, sedangkan kau hanyalah orang biasa dari desa. Terbelenggu oleh urusan duniawi seperti rumah dan mobil seumur hidup. Aku dan Emu jelas bukan dari dunia yang sama, jadi lepas dariku adalah pilihan terbaikmu. Awalnya, aku masih ingin menasihatimu. Karena urusan batalkan pertunangan ini akan membawamu pada konsekuensi yang sangat menyedihkan. Tapi sekarang, kau malah membakar surat tunanganku. Jadi aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Terserah kamu bagaimana. Kurang ajar. Kau cuma semut biasa. Berani mengancam junjungan kami? Terima kasih untuk niat baikmu yang tak berarti.
Pembatalan tunangan ini murni kenjinangku Li Ruwei. Segala akibat, tanggung jawabku sendiri. Tak usah kau ikut campur. Sinting, Tunggu, ada apa? Nona besar? ini adalah token Dewa Perang Kuil Zukue milikku. Sebagai ganti rugi pembatalan tunangan, ambil ini. Kau bisa datang ke kuil Zukue dan memintaku bertindak 3 kali. Jaga baik-baik kesempatan ini. Ini salah satu kesempatan langka yang bisa mengubah nasibmu. Setelah hari ini, aku tak ingin mendengar kabar tentang ikatan pertunangan kita. Harap kau ingat baik-baik. Kalau berani menyebarkan rumor, ku buat kau mati tanpa kuburan. King Feng, kita pergi. Siap. Kuil Zukue? Token Dewa Perang? Sinting. Dari mana datangnya banyak perempuan over PD ini? WK. Wah, Dewa Perang Zukue. Bagaimana rasanya serangan gabungan kami berempat? Bagaimana hebat kan? WK. 4 orang jahat. Tak kira kalian mengejar sampai ke Binhai. Kalian brengsek berani menyergap kami? Bersiaplah menghadapi amarah 4 kuil besar. 4 kuil besar berjaga di perbatasan. Sekalipun mengirim pasukan sekarang, paling cepat 3 hari. 3 hari. Abu jasadmu sudah kami tebarkan. WK. Kakak. Dewa Perang Zukue ini selalu mengepung dan merendahkan kami. Dengan hina. Hari ini, lebih baik kita tangkap dia. Jadikan budak kita. WK. Aku setuju dengan saudara kedua. Aku juga mau coba. Rasanya Dewa Perang Zukue. WK. Tunggu apa lagi? Langsung serang. Li Ruwei memang payah. Tapi setidaknya dia dulu calon pasanganku. Lagi pula leluhurnya sedang berperang bersama kakekku di alam baka. Secara logika dan perasaan, aku tak bisa tinggal diam. Ini, kebetulan, aku ingin coba mantra acala yang kakek berikan. Hei, Eo. WK. Kakak, aku pegang dia. Razakan Telepak Raken Kayaku. Dapat. WK. Cewek ini sadis banget ya. Hampir aja leherku ditusuk. Hari ini aku harus. Azarjia. Kakak kedua, ayo kita bersama. WK. Oak. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan 4 jahat. WK, 4 jahat? Siapa yang kasih nama itu? Gila banget. Sebaiknya jangan cari masalah. Di mataku, kalian cuma 4 ulat tanah. Bilang jangan cari masalah? Apa katamu? Berani sebut kita ulat? Kubunuh kau. Tenang. Ahli bela diri? Di kota kecil Binhai. Kok ada petarung sehebat ini? Orang mati gak perlu banyak bicara. Pemimpin kuil. Pemimpin. King Feng, Anda sendiri saja. Bisa bunuh 4 jahat. Sungguh luar biasa. Nomor 1 di bawah master. Bukan aku yang bunuh. Apa? Kakek, cepat online, cepat. Kakek, yang kemarin dikasih ke cucu. Mantra acala, itu keren banget. Ada lagi barang sakti lainnya? Kasih cucu beberapa lagi, buat jaga-jaga. WK ada sih, tapi tunggu dulu. Nanti setelah ku seberangi jembatan mimpi, masuk istana yang luo. Buku takdir dan pena hakim, semuanya akan ku kasih ke kamu. Buku takdir? Pena hakim? Kakek, serius nih? Ja serius. Buku takdir itu untuk orang hidup. Kita juga gak butuh. Oke kakek, nanti jangan lupa kasih semuanya. Paling lama setahun, aku bisa seberangi jembatan itu. Nanti di dunia, cuma lewat beberapa jam. Habis perang, semuanya untukmu. Oke, kakek. Aku akan buru lagi nuklirnya. Halo, Nona Song, nuklirnya sudah siap? Batch pertama sudah selesai. Setengah jam lagi. Bisa dikirim ke insinerator untuk dibakar. Bagus. Saatnya. Bakar secepat mungkin. Oke. Wah Zijun, kamu sudah pulang. Cepat. Ayah, kakek, kenapa belum tidur? Zijun sudah pulang. Kemarin yang datangi kamu. Untuk tepati janji nikah. Namanya Ye Xiaoyang kan? Bagus. Perkembangannya gimana? Gak ada perkembangan.
Sepanjang hari cuma teleponan. Cuma teleponan? Gimana bisa? Kamu harus cepat. Kamu buru-buru amat sih. Kita tidak boleh mengembangkan perasaan. Mengembangkan apa? Kamu sudah punya perjanjian nikah dengannya. Kamu harus segera menentukan tanggal pernikahan, itu yang paling penting. Kamu sekarang, segera ajak keluarganya makan malam. Aku kan perempuan, tidak pantas aku yang menelponnya. Tidak pantas apa? Anakku yang bodoh. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang mengincarnya sekarang. Kita harus merebut kesempatan lebih dulu, menaklukkannya duluan. Aku yang menelponnya. Halo, Yesha Oyang. Kamu besok ada waktu tidak? Ada. Kakekku ingin mengajakmu makan malam. Oke, baik. Kalau begitu besok ketemu di Hotel Lihuaya. Oke, baik. Ada lain? Kalau tidak ada, aku tutup ya. Ada. Aku menyimpan beberapa batu giok di Villa Yunhai. Semoga kamu suka. Villa Yunhai? Aku belum pindah ke sana. Kalau begitu nanti aku mampir melihat. Baik. Pemimpin, berdasarkan pola pada kunci, kami menyelidiki. Kunci ini berasal dari sini, Villa Yunhai. Kalau begitu kita tunggu di sini. Luka Anda tidak penting. Aku lebih ingin tahu siapa sebenarnya orang yang menyelamatkanku. Kamu kampungan, berani mengikuti kami sampai ke sini. Aku bilang kamu gila ya? Kamu tahu tidak konsekuensi mengikuti Dewa Perang Kuil? Qingfeng, jangan keluarkan pedang di depan pintu orang yang menyelamatkanku. Ya, aku datang ke Binhai hari ini untuk menemuimu. Untuk membuatmu menyerah, bukan. Untuk membuatmu mengikutiku seperti orang gila. Aku sudah bilang padamu, kamu dan aku bukan dari dunia yang sama. Tidak peduli bagaimana kamu memaksakan diri. Ayam hutan tidak akan pernah cocok dengan burung phoenix. Aku mengganggumu? Kalau aku tahu kamu tidak masuk akal seperti ini. Aku seharusnya tidak menyelamatkanmu tadi. Biarkan mereka membunuhmu saja. Dari perkataanmu, berarti 4 penjahat itu kamu yang membunuh? Iya, aku yang membunuh mereka. Ada masalah? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku tidak menyangka. Kamu menggunakan cara seperti ini untuk menarik perhatianku. Perilakumu benar-benar membuatku muak. Aku tidak tahu. Harus bilang kamu bodoh atau tolol, berani mengaku-ngaku seperti ini. Kamu tahu tidak, 4 penjahat itu semuanya puncak tenaga dalam. Puncak tenaga dalam? Itu sampah. Tidak tahu maka tidak takut, puncak tenaga dalam, membunuhmu semudah membunuh anjing. Aku tahu kamu tidak puas dengan pembatalan pernikahan kita. Tapi aku harap kamu bisa menerima kenyataan. Jangan lagi berharap sedikit pun padaku, antara kita. Tidak mungkin bisa bersama. Aduh, kakak, tenang saja. Aku sama sekali tidak tertarik pada perempuan biasa seperti kamu. Minggir. Gak mau? Baiklah. Aduh, kamu ini satpam, kampungan banget. Wah, pantas keluarga kaya. Ini gak ada orang, lampu menyala terus, gak boros listrik. Dia masuk? Apa benar dia yang menyelamatkanku? Pemimpin kuil? Nggak mungkin, aku lihat dia. Sama sekali tidak ada aura spiritual. Menurutku, dia cuma orang biasa. Dia cuma satpam yang jaga rumah di Yunhai Villa. Kunci kemana? Kemarin masih ada. Sudahlah. Pakai kode juga bisa masuk. Terkunci terbuka. Lihat, dia masuk tanpa kunci. Pasti satpam penjaga rumah. Ih, hampir saja aku kagum. Kita tunggu di sini saja. Dia menyelamatkanku, aku harus membalas budinya. Apa? Semua yang kamu katakan benar? Tentu saja benar. Kakekku sendiri yang bilang. Lalu keluarga Song pernikahan bertahunnya. Pernikahan Ye Shaoyang dan Song Zijun. Pasti terjadi, dan besok di Peninsula Hotel. Akan menjamu Ye Shaoyang. Oke, aku tahu. Gila. Orang tua itu pasti gila. Hanya karena mimpi, dia mau menikahkan Zijun. Dengan orang itu. Pisak Ada Jamuan? Tunggu saja. Sang Shao buruk. Penceregu celaka. Ketika kami menemukannya, dia sudah hangus. Sudah tidak bernapas. Dokter bilang dia tersambar petir. Apa? Tersambar Peter? Pantasan Ye Shaoyang yang imut itu. Pai Sabantu Kakek Song. Aku akan panggil ayahku sekarang. Besok, aku akan buat keluarga Song membayar keputusan mereka. Ongkosnya. Oh, maaf ya. Kakek. Wah, Ye keponakan, hahaha, ayo sini. Lama tidak bertemu,
Duduk di sini. Duduk di sini. Wah, muda berbakat, muda berbakat. Bakat besar seperti ini. Kalau jadi menantuku, Song Donglai. itu adalah keberuntungan keluarga Song. Kakek, tidak bisakah kau lebih sopan? Sopan apa? Kakek senang tidak boleh? Kakek, aku lihat kondisi tubuhmu sudah membaik ya. Semua berkat menantu lakiku ini. Cepat duduk, cepat duduk. Anda duduk saja. Kalau kamu dan Zijun bisa segera menetapkan tanggal pernikahan, kakek akan lebih senang lagi. Hahaha. Apakah tidak terlalu cepat? Tidak cepat, asalkan kamu setuju. Zijun di sini tidak ada masalah. Kakek, aku. Xiaoyang bagaimana? Tidak bagus. Makan, makan, makan apa lagi, si tua Song? Aku sudah mengejar Zijun selama ini, kamu karena sebuah mimpi. Kamu mau menikahkannya dengan orang lain? Apa kamu pikun? Aduh, Sang Budi, bagaimana kamu bicara dengan ayahku? Aku bicara seperti ini, kenapa? Si tua ini, karena sebuah mimpi, langsung mau menikahkan Song Zijun dengan orang lain. Aku sudah mengejar begitu lama, atas dasar apa? Naudi, kamu sudah cukup. Aku sudah menolakmu dengan jelas. Kamu yang terus menggangguku. Barang-barang yang kamu berikan, sudah aku kembalikan. Dari awal sampai akhir, aku dan kamu tidak ada hubungan apapun. Wanita, aku suka kamu, berarti kita ada hubungan. Kamu mengambilku apa? wanita. Kamu. Cukup, anak sang ini. Hari ini adalah pesta bahagia keluarga Song. Kalau kamu pergi sekarang, aku bisa memaafkan. Kalau tidak apa? Kalau tidak apa? Apa yang lupa? Xiangyan Chamber of Commerce punya investasi 3 miliar di keluarga Song. Separuh bisnis keluarga Song. Bekerja sama dengan Jiangnan Chamber of Commerce. Ayahku adalah pemimpin Jiangnan Chamber of Commerce, hanya dengan satu kalimat. Bisa menarik investasi dari keluarga Song. Nanti, paling lama 3 hari. Keluarga Song akan bangkrut. Nanti kalian semua akan mengemis di jalan. Ayah, bisnis keluarga kita memang separuhnya. Bekerja sama dengan Jiangnan Chamber of Commerce. Kalau mereka menarik investasi, bagaimana, si tua? Atau menikahkan Song Zijun denganku? Atau lihat keluarga Song bangkrut. Zhang Wuji, kamu pikir keluarga Song ini domba kecil yang bisa diinjak-injak? Kalau Jiangnan Chamber of Commerce menarik investasi, Juga akan rugi kedua belah pihak. kalau begitu, kita sama-sama rugi. Kami dari kamar dagang Jiangnan siap menerima kekalahan. Apakah keluarga Song siap menerima kekalahan? Apakah si tua itu siap? Kamu pikir baik-baik. Dia cuma pria miskin yang bau ini. Dengan trik-trik kotor, dia menipu kalian. Jia, bahkan jari kakiku, Sang, dia tidak layak sentuh. Dengan apa dia menikahi Song Zijun? Dan kamu, anak bau. Aku sarankan kamu pergi dari Song Zijun dengan baik-baik. Dia bukan tipe wanita yang cocok untuk pria bau sepertimu. Hanya pria sepertiku. Sang Wudi, kamu cuma punya sedikit uang saja, jangan sok penting. Apa? Cuma punya sedikit uang bau? Kamu punya uang? Aku tanya, jika ayahku memerintahkan untuk menarik 3 miliar dari keluarga Song, bisakah kamu menyiapkan 3 miliar untuk menutupi lubang keluarga Song? Kenapa tidak? Cuma 3 miliar. Aku biasa menghitung dalam triliunan. Hahaha, dengar itu? Dia bilang bisa. Menyiapkan 3 miliar untuk menutupi lubang ini. Itu 3 miliar. Bukan jumlah kecil. Meski kamu menyelamatkan ayahku dan membersihkan roh jahat dari keluarga Song. Tapi sebaiknya, kamu tidak sembarangan bicara. Ya Xiaoyang. Tenang, cuma 3 miliar. Aku bisa selesaikan dalam sekejap. Kamu benar-benar sok. Sudah diberi muka malah. Kalau begitu, aku beri kamu 7 hari. Dalam 7 hari, jika kamu bisa menyiapkan 3 miliar untuk menutupi lubang keluarga Song, aku tidak akan ikut campur lagi dengan urusanmu dan Song Zijun. Tapi jika kamu tidak bisa menyiapkan 3 miliar, kamu harus jauh dari Song Zijun. Kembali ke Jiapataku. Kenapa aku harus bertaruh denganmu? Bahkan tanpa bertaruh, Song Zijun tetap milikku. Licin sekali. Lepaskan. Tidak. Wangi sekali. Camo. Serang mereka, bunuh. Siapa yang berani bergerak? Jangan bergerak. Berdiri. Bagus. Si tua, hari ini kamu berani melawan keluarga Sang. Benar-benar ingin memutus hubungan, ya? Ya sayang. Tapi dia adalah penyelamat hidup Song Donglai, dan sekarang jadi menantuku. Siapa yang berani menyentuhnya di hadapanku? Bagus, si tua. Kamu ingat hari ini baik-baik. Karena hari ini adalah awal kemunduran keluarga Song. Keluarga Sang menarik investasi. Jangan panggil aku Tuan Sang. Ayo pergi. Aku ingin lihat bagaimana kalian menutup lubang 3 miliar. Pergi sekarang. Ayah, kau terlalu gegabah. Itu lubang 3 miliar. Bagaimana kita bisa menutupnya? Ye Xiaoyang, apa kau benar-benar bisa mengumpulkan dana 3 miliar? Tenang saja.
Serahkan padaku. Siapkan acara lelang untukku. Cari banyak taipan tua yang kaya raya. Aku akan melelang sesuatu, uang akan cepat terkumpul. Jangan bercanda. Barang lelang apa yang bernilai 3 miliar? Kesempatan menulis satu kata. Apa? Kesempatan menulis satu kata? Ya, pemenang lelang nanti bisa mengubah satu baris tulisan di sebuah buku. Keponakannya. Ini, ayah. Ini Hao. Lakukan seperti kata Master Ye. Sekarang, dengan nama baikku sebagai jaminan, undang semua keluarga kaya di Jiangnan. Katakan kita punya harta langka untuk dilelang. Hilah. Ye Xiaoyang. Kali ini kakekku mengundang semua. Taipan ketemu tadi Jiangnan. Barangmu ini benar-benar bisa terjual 3 miliar? Tenang, bukan cuma 3 miliar, 30 miliar pun. Akan ada yang berebut. Kamu, Kesempatan mengubah nasib di buku kematian. Siapa yang tidak mau? Lao Song, jangan berbelit-belit. Harta langka apa yang kau maksud? Sampai-sampai kau jamin dengan reputasimu untuk mengundang kami. Orang-orang tua ini? Hahaha, benar juga Lao Song. Ini tidak seperti gayamu biasanya. Ayah, harta apa sebenarnya? Hei, kalian jangan buru-buru. Sebentar lagi tahu. Hahaha, misterius sekali. Harta karun ini. Keluarga Song sudah di ujung tanduk. Harta apa yang bisa mereka tunjukkan? Zhang Yuanjing, Ketua Zhang benar-benar datang. Ini akan jadi tontonan menarik. Ada apa? Tontonan apa lagi? Kalian belum tahu? Keluarga Zhang dan Song sudah putus hubungan. Keluarga Zhang menggunakan nama Ketua Kamar Dagang Jiangnan. Cabut investasi 3 miliar di keluarga Song. Dan mengisolasi keluarga Song. Tidak mungkin. Proyek keluarga Song hampir selesai. Keluarga Zhang menarik investasi sekarang. Ini mau membunuh keluarga Song. Ya. Sekarang Zhang Yuanjing datang lagi ke lelang yang diadakan keluarga Song. Jelas tidak mau kasih kesempatan keluarga Song bangkit. Lelang ini harus hati-hati. Ketua Zhang 2 tahun ini sudah menguasai grup Jiangnan yang kuat, musuhi keluarga Zhang. Sama dengan musuhi kamar dagang Jiangnan, merugikan kita semua. HMPH, semuanya, keluarga Song mau pakai lelang ini untuk kumpulkan 3 miliar yang ditarik oleh kamar dagang Jiangnan. Kalian harus waspada. Jangan sampai keluarga Song tipu kalian. Kamu. Tidak usah repot Sang, karena lelang ini hanya ada satu barang lelang. Yeshayan. Kamu, bukan. Itu si tampan yang mencuri menantuku. Ketua Zhang masih lebih baik dari anakmu. Lagi pula, aku dan dia tidak ada hubungan. Harap Anda menghargai diri. Song Zijun. Ayah. Anakku mau kamu, itu keberuntunganmu. Jangan tidak tahu diri, bawa orang kampung. Hina anakku, kamu pikir konsekuensinya? Zijun, 2 hari lagi nikah denganku. Kamu ancam istriku di depanku. Kamu pikir konsekuensinya apa, tua bangka? Pikirkan konsekuensi. Haha. Bocah, sudah lama tidak ada orang Di depan Zhang Yuanjing. Bilang kata seperti ini. Hari ini, ada. Benar-benar anak baru tidak takut harimau. Bos Zhang adalah orang terkaya di Jiangnan. Cara kerja melibatkan hitam putih tahun-tahun ini. Korban di tangan Bos Zhang. Sudah lebih dari 2 digit, anak kampung biasa. Berani tantang Bos Zhang, tidak tahu arti mati? Bagaimana ditulisnya, Lao Song, menantumu ini. Kemampuan besar, berani musuhi keluarga Zhang. Iya Lao Song. Sekarang keluarga Zhang sedang di puncak. Menantumu ini benar-benar hebat. Di depan para tokoh besar Jiangnan. Berhadapan langsung dengan keluarga Zhang. Aku percaya Ye Xiaoyang. Kamu namanya Ye Xiaoyang ya? Ombak di pantai sangat besar, hati-hati ya kalau tidak. Di usia muda sudah meninggal, belum sempat menikmati keindahan dunia ini. Santai saja, orang tua, aku pasti akan mengantarmu pergi duluan. Kamu mau mengantar siapa pergi? Wudi. Jangan berdebat dengan orang yang sudah mati. Ayo kita pergi. Ye Xiaoyang, Zhang Yuanjing. Dia adalah orang terkaya di Jiangnan, latar belakangnya rumit, kamu harus hati-hati. Tenang saja, berani ganggu aku, bukan hanya dia. Bahkan 18 generasi leluhurnya akan dapat masalah besar.
Ayah, lihat sikap sombongnya itu. Kita tidak boleh melepaskannya, tenang. Dia tidak akan bisa bersenang-senang lama lagi. Apa? Selembar kertas? Kok bisa selembar kertas? Apa yang terjadi ini? Ini harta karun legendaris kalian? Keluarga Song. Mengumpulkan kita di sini hanya untuk menjual selembar kertas bekas? Ayah, lihat ini. Ayah, lihat ini. Aku percaya Ye Shaoyang. Hadirin sekalian, ini memang selembar kertas putih, tapi ini adalah satu halaman yang disobek dari buku takdir. Ini bisa mengubah nasib seseorang melawan takdir. Apa? Disobek dari buku takdir? Haha, gila. Orang ini benar-benar gila, sampai buku takdir. Dan menghidupkan orang mati juga dikatakan. Pattern. Kalian lihat kan? Orang ini cuma mau mempermainkan kalian. Lao Song, kamu, apa maksudmu ini? Buku takdir, menghidupkan orang mati, semua ini dibuat-buat. Iya Lausan, ini terlalu mengada-ada. Hadirin, benar tidaknya buku takdir ini bisa dibuktikan dengan mencoba. Buku takdir mengetahui semua jalur takdir manusia di dunia ini. Adakah di antara hadirin yang bersedia naik ke panggung dan menuliskan namanya? Ini akan secara otomatis menampilkan jalur takdir orang tersebut. Aku yang akan mencoba. Biarkan aku yang mencoba. Wah, lihat ini. Benar-benar muncul, kertas ini benar-benar disobek dari buku takdir. Cepat lihat apa yang tertulis. Xiaopingwei, Zhen Chen, Xinhai, bukankah ini Waktu lahir Lao Jiang? 77 tahun, 7 Mei. 12 menit 28 detik, ini. Bukankah berarti aku hanya punya waktu 6 bulan lagi? Haha, Lao Jiang, kamu benar-benar percaya trik-triknya ini ya? Di dunia ini, jika benar ada buku kehidupan dan kematian, seharusnya berada di tangan hakim neraka. Dia hanya manusia biasa. Bagaimana bisa ada di tangannya? Benar. Kamu bilang bisa mengubah takdir, punya buku kehidupan dan kematian? Baik. Sekarang aku akan telepon rumah sakit. Mengirim orang yang hampir mati ke sini. Aku lihat. Apakah kamu benar-benar bisa mengubah takdir? Bisa. Tapi aku ingatkan, kesempatan menggunakan buku kehidupan dan kematian langka. Tidak masalah. Jika buku kehidupan dan kematianmu benar-benar bekerja. Keluarga Sang bisa membayarnya. Benar. Kami keluarga Sang bersedia membayar untuk buku kehidupan dan kematian. Tapi, berani tidak kamu tunjukkan sendiri? Baiklah. Kalau ada yang mau bayar, jika buku ini asli. Aku mau semua investasi kamar dagang Jiangan di keluarga Song. Bisa. Tapi jika buku ini palsu, nyawamu yang aku ambil. Berani tidak? Apa yang tidak berani? Baik. Berani sekali. Kalau begitu kita sepakat. Mohon semua menjadi saksi. Tenang, selama kami ada, tidak ada yang bisa ingkar janji. Baik. Aku akan segera atur. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengubah takdir. Ini, orangnya sudah kubawa. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengubah takdirnya. Ayah, tenang saja. Orang itu sudah mati setengah hari. Aku lihat bagaimana dia menyelamatkannya. Baik, hari ini adalah hari kematiannya. Kalian pikir dengan membawa orang mati, aku tidak bisa apa-apa? ...81 tahun, 5 Maret, jam 3:12, menit 27 detik. Ini bisa? Aku mulai percaya. Buku kehidupan dan kematiannya asli. Bukannya kamu mau mengubah takdirnya? Hah? Sudah lama berlalu, kenapa belum ada efek? Aduh.
Jia Benggung. Ini, buku kehidupan dan kematian ini asli. Benar-benar bisa mengubah takdir. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Tidak, aku baik-baik saja. Master Ye, tolong ubah takdirku. Aku bersedia bayar 3 miliar. Bisa dibicarakan. Aku juga bersedia menyumbang 3 miliar, asalkan kamu bisa mengubah takdirku. Uang bukan masalah. Bisa kan? Ada aku juga. Mohon Master Yi ubah takdirku. Aku juga. Tenang, tenang, semuanya. Mari kita tenang dulu. Kalian berdua dari keluarga Zhang. Sepertinya investasi 3 miliar ini akan kuterima dengan senang hati. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya buku takdir yang asli? Kamu pasti sedang main-main di sini. Jangan percaya padanya, semua. Jangan percaya padanya. Apa? Keluarga Zhang mau ingkar janji? Ingkar janji? Siapa yang berani ingkar janji? Aku yang pertama tidak setuju. Benar, taruhan hari ini. Tidak ada yang boleh ingkar janji. Bahkan ketua kamar dagang Jiangnan juga tidak boleh ingkar janji. Ketua Zhang, air bisa menopang perahu. Juga bisa menenggelamkannya. Aku sarankan kamu sekarang juga serahkan. Ini pasti tidak ramah dan jangan digoreng. Kepada Master Yi. Benar, air bisa menopang perahu. Juga bisa menenggelamkannya. Cepat serahkan. Ja, serahkan. Yeshayan, aku ingat kamu. Kamu harus hidup dengan baik. Harus hidup dengan baik. Kita pergi. Zijun, kamu lihat sendiri hari ini. Ye Shaoyang ini. Bahkan bisa mengeluarkan buku takdir, mengubah takdir orang. Ini cukup membuktikan latar belakangnya luar biasa. Kalau kamu bisa menikah dengannya, itu adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Jadi, jangan lagi memikirkan membangun hubungan perasaan. Segera rebut, agar tidak ada halangan. Ada apa, Zijun? Aku tadi mandi, tidak dengar. Xiaoyang, lelang kali ini penghasilannya 50 miliar. Besok akan kusuruh orang transfer ke rekeningmu. Tidak usah. Uang ini, keluarga Song saja yang urus untukku. Xiaoyang, ada satu hal lagi, mau dengar? Ya, tentu. Ada? Ada. Wah cucuku, bom nuklir yang kamu bakar untukku. Kekuatannya luar biasa. Jembatan Naihe ini langsung kuhancurkan. 10 Raja Neraka. Langsung kuambil alih 3. Kali ini dapat banyak barang rampasan. Bendera Pemanggal Arwa. Peta formasi bintang Youtian dan formasi pedang dewa pembunuh. Dan banyak lagi ilmu dewa. 36 ilmu langit. 72 ilmu bumi. Wah, terlalu banyak, tidak ingat semua. Cepat pilih. Ayo, datang. Zijun, ada urusan penting. Aku permisi dulu. Hei, Kakek, 36 teknik langit dan 72 teknik bumi ini. Aku mau semuanya, dan juga peta formasi bintang Youtian itu. Menara pembunuh jiwa, apalagi? Yang ini berikan padaku. Wahai, anak muda, kenapa kau pilih semuanya? Kakek, hanya anak kecil yang memilih. Sebagai orang dewasa, tentu aku mau semuanya. Hahaha, anak yang baik, tidak heran kau cucu keluarga Ye. Jangan pilih lagi. Aku akan mengirimkan harta dari 2 istana Raja Qin Guang dan Raja Yan Luo, anggur. Metode rahasia, semuanya akan dikemas dan dikirimkan padamu. Benarkah? Terima kasih, kakek. Ah, kecil saja. Oh ya, kukuku. Bagaimana perkembanganmu dengan calon pasangan yang kuperkenalkan? Sudah sampai mana? Haha, lumayanlah. Tapi aku sudah sering bertemu dengan Song Zijun dari keluarga Song. Kami akan segera bertunangan. Bagaimana dengan 2 yang lain? 2 lagi? Ah, kakek, ini kan zaman modern. Kami menganut sistem monogami. Hanya boleh menikahi 1 istri. Di dunia manusia sehari. Di neraka setahun. Kalau hamil di dunia manusia setahun. Di neraka sudah 365 tahun. Tidak bisa. Dengan 1 istri, mana cukup? Kau harus dapatkan yang lain. Kakek ingin banyak cucu untuk mengelola Kerajaan neraka yang luas ini. Kakek, tapi mereka juga harus setuju, kan? Apa? Mereka berani tidak setuju? Ada, Dewi Perang Jukwe itu. Dia datang kemari untuk membatalkan pertunangan.
Dia membakar surat pertunangan di hadapanku. Membatalkan dan membakar surat pertunangan? Berani-beraninya membakar surat yang kutandatangani. Tidak bisa diterima. Cucuku, kakek akan mencari leluhur mereka dan menghajar mereka. Berani membakar surat. Pertunan gengku, siapa yang beri mereka nyali? Tidak perlu, kakek, tunggu. Ada apa? Ye Xiaoyang, dulu aku memperlakukanmu seperti itu. Karena takut keluarga Jiang akan membalasmu. Aku mengerti. Kau tidak marah padaku, kan? Tidak. Benarkah? Ye Xiaoyang, aku tanya sekali lagi. Kau benar-benar mau menikahiku? Aku mau. Bos Sang, hingga saat ini. Grup Sheng Tai, Grup Yongle, Grup Karner. Ada Bonake, total 27 mitra kerja. Semua mengirimkan surat pemberhentian kerjasama kepada kita. Sekarang di luar sedang ramai dibicarakan, grup Sang kita diboikot oleh semua keluarga kaya di Jiangnan. Kamar dagang Jiangnan juga meminta Anda dicopot dari posisi ketua. Ketua, jika berita ini terus menyebar, nanti akan semakin banyak mitra yang memutuskan kerjasama dengan kita. Saat itu, kita akan Diem Cow. Orang baik, sekumpulan orang baik. Mereka ingin mengambil hati Ye Xiaoyang, tapi malah memaksa keluarga Sang ke jalan buntu. Ayah, semua ini salah Ye Xiaoyang. Kalau bukan karena dia, keluarga Sang kita tidak mungkin akan diisolasi oleh keluarga-keluarga kaya Jiangnan. Dendam ini harus dibalas, Ye Xiaoyang harus dihancurkan sampai berkeping-keping. Woody, ayah. Bawa benda ini ke Gunung Qingyun, cari ketua Qingyun Men. Ayah, apakah Anda ingin Ye Xiaoyang juga? Keluarga Song juga. Dia tidak membiarkan keluarga Sang hidup, maka aku akan membuat mereka mati mengenaskan. Cucu perempuanku, kau akhirnya datang. Kakek, kenapa denganmu? Kali ini buyutmu datang lagi dalam mimpiku, kali ini. Tidak hanya buyutmu yang datang, tapi juga buyut-buyutmu datang. Buyut-buyutmu juga datang. Leluhur keluarga Shen, semuanya datang. Apa? Cuhang, kali ini benar-benar bukan. Kakek tidak menyayangimu, kakek benar-benar tidak tahan. Mereka? Masih tentang perjodohan? Bukan, orang yang dijodohkan itu sudah bertunangan dengan orang lain, kau terlambat. Kali ini mereka mencariku, memintamu melahirkan anak untuk orang itu. Apa? Aku harus melahirkan anak untuk orang itu? Halo kakek, iya, aku yang membakar surat perjodohan. Apa kakek? Kau bilang dalam mimpi kau dipukuli oleh para leluhur. Ruowei, sekarang kau tidak perlu menikah dengannya. Kau bisa melahirkan satu untuknya, tidak. 2 anak saja, kalau tidak, kakek akan dikeluarkan dari silsilah, setelah mati bereinkarnasi. Akan dilempar ke alam hewan. Kakek, aku dan dia tidak punya hubungan apa-apa. Bagaimana bisa melahirkan anak untuknya? Kakek mohon padamu, apa kau tega melihat? Kakek dikeluarkan dari silsilah, nanti diasingkan ke alam hewan. Bereinkarnasi jadi hewan? Aku tidak. Baiklah, aku pergi, cukup? Wah, hebat juga kau. Cepat semangatkan aku. Beri aku cucu. Ye, keponakan, mulai hari ini, kau adalah menantu keluarga Song. Baik, kapan pernikahan kalian? 7 hari lagi, tanggal 12, bagaimana? Bagaimana pendapatmu? Terserah kamu. Oh iya, Pak Song, karena ini tunangan. Harusnya ada hadiah, aku tidak siap. Ambil ini sebagai hadiah. Wah, keponakan, kau sungguh perhatian. Hahaha. Bisa saja. Aku tidak menyangka hadiah tunanganmu. Aku tidak tahu kau menyiapkannya. Kok tidak kulihat? Kalau kau lihat dan tahu, mana bisa disebut kejutan? Hai, Zijun, kudengar kau akan menikah tanggal 12 bulan ini. Benar atau tidak? Di grup kita sudah ramai dibicarakan. Benar, kami bahkan sudah mau pesan gaun pengantin. Cepat sekali. 2 hari lalu kau masih jomblo. Kok sekarang tiba-tiba? Memang cepat, tapi dia baik. Baik? Boleh tahu calon suamimu siapa? Zhang Wudi? Atau Jian Yun? Bukan, namanya Ye Xiaoyang. Yi Xiaoyang? Tidak pernah dengar.
Apakah dia anak orang kaya dari luar kota atau putra keluarga ternama? Bukan, dia hanya anak dari keluarga biasa di Binhai, tapi dia orang yang hebat. Bukan orang kaya atau keluarga ternama? Zijun, kau ada waktu malam ini. Ayo kita kumpul. Beberapa hari lagi kau menikah, ayo kita rayakan. Kau akan memasuki kehidupan berumah tangga. Kebetulan, bawa pasanganmu, kami ingin bertemu. Ini harus kutanya dulu pada Xiaoyang. Tidak masalah. Baik, malam ini di Hotel Sing Haiwan. Sepakat. Ayo pulang. Tidak menyangka, Zijun ternyata memilih menikah dengan orang biasa. Bisakah kita mengajak tunangannya keluar? Aku sangat penasaran. Dengan apa dia menikahi Song Zijun? Jiang Yun, kau masih tidak menerima? Orang itu sudah siap memilih gaun pengantin. Kalau dia lebih baik dariku, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak lebih baik, aku tidak akan mengizinkannya bersama Zijun. Ya, kalau dia benar-benar hanya seorang pria biasa. Dengan apa dia menikahi Zijun? Kalian berdua ini. Haha, ada pertunjukan menarik nih. Lorenzi, ini adalah area penting King Yun Men. Orang asing dilarang masuk. Aku ingin bertemu dengan pemimpin King Yun Men. Ini adalah King Yun Ling. Ini adalah King Yun Ling peninggalan leluhur. Segera laporkan ke pemimpin. Ada orang membawa King Yun Ling datang. Pemimpin, tamu sudah dibawa. Kamu membawa King Yun Ling. Menurut aturan leluhur, King Yun Men akan membantumu sekali. Katakan, Injin King Yun Men. Membunuh siapa untukmu? Ye Xiaoyang dari keluarga Ye di Binhai. Song Yuanhao dari grup Song di Binhai. Song Donglai. Selain itu, tangkap hidup-hidup Song Zijun. Bunuh 3 orang, tangkap 1. Ini bukan pekerjaan kecil. Bisa? Bisa. Tapi... Daos Hang, aku lihat banyak bagian King Yun Men yang sudah tua. Keluarga Zhang ingin menyumbang 500 juta untuk Marinovasai Kill King Yun Men. Demi Melisterican Waresan Taoism Tiongkok. Zijun cepat datang, duduk di sini. Cepat duduk. Tunggu, tempat duduk di sini tidak bisa sembarangan diduduki. Untuk duduk di sofa, kekayaan keluarga harus lebih dari 100 juta. Urutan tempat duduk juga berdasarkan ranking kekayaan. Aku, kekayaan keluarga lebih dari 10 miliar, ranking pertama. Zijun, kekayaan 8 miliar, ranking kedua. Jadi dia duduk di sampingku. Berapa kekayaanmu? Kalau hanya orang biasa, tidak bisa duduk. Lalu duduk di mana? Di lantai? Jiang Yun, apa maksud kalian? Ye Xiaoyang adalah tunanganku. Seharusnya dia duduk di sampingku. Zijun, how you mereka? Hanya khawatir kamu salah pilih orang, jadi menguji dia untukmu. Ya, kami hanya mengujinya untukmu. Benar. Tidak boleh diuji. Lagi pula, tidak semua orang bisa masuk ke lingkaran kita. Benar-benar. Kekayaan keluarga 10 miliar. Lalu kekayaan pribadimu berapa? Kamu ini bukan dari Jiangnan, ya? Kakak Jiang sudah mengambil alih semua bisnis keluarga. Berapa nilai pasar keluarga Jiang? Segitu pula kekayaan Kak Jiang. Lauma, katak dalam tempurung. Kamu belong kekayaan. Lalu nilai pasar, dia mengerti tidak? Tidak apa, aku sabar. Aku bisa jelaskan perlahan. Dengar baik-baik, aku Jiang Yun. Putra tertua keluarga Jiang, lulusan Harvard, sudah sepenuhnya mengambil alih. Grup di bawah perusahaan kami sekarang memiliki 12 perusahaan. Total valuasi pasar lebih dari 10 miliar. Kamu? Apa latar belakangmu yang ye? Apa latar belakang yang dia punya? Di lingkaran Jiangnan ini, siapapun yang punya sedikit kemampuan pasti dikenal. Menurut Jia, mungkin hanya seorang kecil yang bahkan tidak mampu duduk di sofa. Sudah cukup. Ye Xiaoyang saja. Uang likuidnya saja 50 miliar. Apa? 50 miliar? Uang likuid? Benar atau tidak? Zijun, 50 miliar uang likuid? Kekayaan semua orang di sini digabungkan. Tidak sampai 1/10-nya. Kami berkanda, kan? Zijun, sebenarnya kamu tidak perlu membelanya. Kami hanya membantumu mengujinya. Ini semua untuk kebaikanmu. Benar, Zijun, kami semua ingin yang terbaik untukmu. Kalau kamu main-main, tidak ada artinya. Untuk kebaikanku? Aku main-main? Kurasa malam ini kalian sengaja membuat Ye Xiaoyang kesulitan. Jika begitu, acara malam ini sudah selesai. Si Yun, backhand cock.
Mereka semua hanya bercanda. Benar, kami hanya bercanda. Iya, Zijun, kalau kamu tidak suka candaan ini, lupakan saja, jangan marah. Baiklah, kamu minggir. Biarkan Ye Xiaoyang duduk di sampingku. Xiaoyang, jangan dipikirkan. Tidak apa-apa, hanya sekelompok anak-anak. Apa katamu? Sudah, cukup sampai di sini. Ayo kita minum bersama. Ayo. Benar, ayo kita mulai minum. Pelayan, bawa minuman. Semuanya, kalian beruntung hari ini. 2 botol anggur ini. Dibawa khusus oleh kakekku dari kebun anggur Burgundi, Prancis. Bir kualitas terbaik. Setiap botol bernilai jutaan dan sulit didapat. Wah, Tuan Jiang memang dermawan. Mau minum? Mau. Baik, pelayan, tuangkan anggur. Kalian ngapain? Kenapa tidak menuangkan untuknya? Maaf, Nona. Zijun, anggur bagus ini hanya untuk orang tertentu. Kalau levelnya tidak cukup, tidak bisa minum. Jadi untuk menghindari ada yang tidak bisa minum, aku mengambil inisiatif untuk menghematnya. Jiang Yun. Zijun, tidak apa-apa. Lagi pula, aku juga tidak terbiasa minum anggur biasa seperti ini. Wah, anggur apa ini? Wanginya sangat harum. Ya, aromanya sangat harum. Aku saja yang hanya menciumnya sudah sedikit mabuk. Ini minuman apa? Hanya sedikit aroma saja, tidak bisa mewakili. Ini minuman yang bagus, apalagi dibandingkan dengan Romane Conti milikku. Ini hanya minuman tidak jelas. Dari mana asalnya, berani menyaingi Romane Conti. Minuman ini bernama Sungai Kuning, dibuat oleh Empo Dewi dari air Sungai Kuning. Bunga ban lain tidak hanya harum dan terkenal di 3 alam, tetapi juga memiliki efek yang sangat kuat. Dibuat oleh Empo Dewi dari neraka, lucu sekali. Jadi ini adalah minuman dewa? Hei saudara, kamu benar, ini memang minuman dewa. Haha, minuman tidak jelas ini aku tidak mau mencoba, aku juga tidak mau. Aku ingin mencoba, bagaimana rasa minumanmu yang begitu enak? Aku juga ingin mencoba. Baik. Minuman dewa ini memang enak. Tapi jangan terlalu banyak minum. Ini, apa yang terjadi? Dadaku terasa sangat penuh. Lily, kamu kenapa? Baik-baik saja? Sudah kubilang jangan minum minuman tidak jelas, lihat sekarang terjadi masalah. Tidak ada masalah. Lalu kamu kenapa? Aku menjadi lebih besar. Dari ukuran B menjadi F. Kakak, mulai sekarang kamu adalah kakak kandungku. Saudara, sepertinya senjatamu sudah ditingkatkan. Peningkatan tingkat epik. Dewa, sebelumnya aku tidak seharusnya menertawakanmu bersama Jiang Yun. Ini salahku, aku minta maaf untuk yang sebelumnya. Kuberikan permohonan maaf, mohon maafkan aku. Untuk dewa, aku juga minta maaf, sebelumnya aku terlalu kasar padamu. Aku menghukum diriku sendiri, kakak. Haha kakak, mulai sekarang di Binhai. Jika ada yang bisa kubantu, silakan perintahkan. Ya, mulai sekarang apapun yang kau butuhkan. Perintahkan dan aku akan memenuhinya. Mudah saja, bangunlah. Kali ini kalian beruntung. Bisa minum minuman dewa ini, sebentar lagi kalian akan menemukan. Tidak hanya tubuh yang diperkuat, tetapi juga awet muda, umur panjang 10 tahun. Minuman Sungai Kuningmu memiliki efek seperti ini? Kakak, bolehkah aku juga mencoba? Kakak, aku juga. Beri aku juga seteguk. Semua ingin mencoba. Kami sebelumnya tertutup oleh lemak babi, sehingga mendengarkan Jiang Yun menyerangmu. Sekarang kami sudah berubah, ya. Kami sudah berubah, Anda yang mulia jangan ingat kesalahan orang kecil. Beri aku seteguk minuman, kami berjanji. Mulai sekarang putuskan hubungan dengan Jiang Yun ini. Betul, putuskan hubungan. Kalian, bagi rata sedikit. Pemimpin, menurut kabar terpercaya, Ye Xiaoyang dan Song Zijun sekarang ada di Qinghai. Apa kita langsung masuk? Jangan buru-buru. Tunggu dulu. Beritahu adik seperguruan Yun Feng, bisa mulai. Siap. Ayo datang. Ayah,
Ini Ye Xiaoyang. Hadiah pertunangan untuk keluarga Song. Kok cuma 2 patung tanah? Kupikir apa? Barang berharga. Hau, Ye Xiaoyang ini. Bahkan buku kematian pun bisa dia bawa. Hadiahnya pasti bukan barang biasa. Simpan saja. Baik. Hahaha. Katamu. Anak-anak, waktunya makan. Apa mungkin barang bagus? Ayah, apa itu? Aduh. Guan Jiangshu, Zheng San Jiang. Ah, terkunci oleh takdir. Tidak bisa kabur. Habis. Hadiah pertunangan Ye Xiaoyang untuk keluarga Song. Ternyata 3 dewa perang. Bagaimana? Ada tanggapan? Belum ada. Sejak kakak seperguruan Yunfeng bertindak, tidak ada kabar lagi. Jangan khawatir, kakak seperguruan Yunfeng itu ahli tingkat menengah dalam negeri, dibantu oleh Shuangsa Hitam. Menghadapi 2 orang biasa, itu mudah baginya. Dia belum memberi kabar, mungkin sedang bermain dengan mangsanya. Lagi pula keluarga Song itu keluarga kaya. Wanita-wanitanya pasti cantik-cantik. Benar, sejak kakak seperguruan Yunfeng belajar Xin Jing Cai Yin. Dia suka bermain seperti ini. Baik, kita tidak menunggu lagi. Ayo masuk. Siap. Baik. Ketua kuil, Ye Xiaoyang, sekarang di lantai atas dengan tunangannya. Ikut reuni sekolah. Apa Anda yakin? Berhenti kekek. Harus dituruti. Ayo ikut aku naik. Siap. Sedikit keuntungan kecil membuat kalian berubah seperti ini. Aku benar-benar buta, berteman dengan kalian. Jiang Yun, jelas-jelas kamu sendiri. Tidak bisa melupakan si Jun, sekarang malah menyusahkan. Senenggiannya, kami tidak bermusuhan dengan kakak Ye. Lagi pula, itu sedikit keuntungan kecil? Baik. Sangat baik. Kalian bisa terus temani kakak baik kalian. Mulai sekarang jangan cari aku lagi, Jiang Yun. Kalian siapa? Berani menghalangi jalanku? Siapa yang izinkan kalian masuk? Semua orang diam di tempat, atau aku bunuh dia. Tenang, tidak akan ada masalah. Ye Xiaoyang, kamu jahat sekali. Lama tidak bertemu. Aku Jiang Yun, kita pernah minum bersama. Kamu punya masalah dengan Ye Xiaoyang ini ya? Ya, masalah besar. Ini dia Ye Xiaoyang, kamu. Datang sini, berlutut. Dasar tuli. Keluarlah dan berlutut. Bising sekali. Berani-beraninya kamu melawanku. Tahukah kamu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang juga pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan melempar kalian semua keluar. Dasar anak tidak tahu diri. Aku beritahu kamu, aku adalah wakil ketua King Yun Sek. Yang berdiri di hadapanmu adalah ketua King Yun Sek. Cinggun Sect. Wah, habislah kita. King Yun Sek adalah sekte terbesar di Jiangnan. Pendirinya adalah salah satu dari 4 Master Jiangnan, King Yun Sword Ancestor. Lebih tepatnya, salah satu dari 4 Master Jiangnan, King Yun Sword Ancestor. Ye Xiaoyang telah membuat masalah besar. Je Xiaoyang, kamu ketakutan ja? Inilah akibatnya melawan keluarga Shang. Hari ini kamu, keluargamu,
bahkan orang tuamu akan mati. Aku yang membatalkan pertunanganmu. Kenapa kamu menargetkan Ye Xiaoyang? Jangan buru-buru, hari ini tidak ada yang bisa lari. Song Zichun. Cepat berlutut dan buat aku senang. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Kamu, Sudah, tidak perlu bicara lagi. Bunuh mereka semua. Baik. Tunggu. Ketua King Yun, bisakah kamu memberiku muka? Dan membiarkan Ye Xiaoyang pergi? Siapa kamu? Memberimu muka? Berani-beraninya tidak menghormati pemimpin kuil. Cari mati. Pemimpin kuil? Ketua King Yun, aku adalah pemimpin kuil Vermilion Bird. Ye Xiaoyang sangat berguna bagiku. Bisakah kamu memberiku muka dan membiarkannya hidup? Kill Vermilion Bird? Yang menjaga perbatasan selatan itu? Ternyata salah satu dari 4 kuil suci, kuil Vermilion Bird. Ye Xiaoyang, Ternyata punya latar belakang seperti ini. Pantasan dia punya harta seperti Huang Quan Wine. Pemimpin kuil Vermilion Bird. Bukan aku tidak memberimu muka, tapi orang ini sudah masuk daftar hitam King Yun. Kamu pasti tahu apa arti King Yun Order dari King Yun Sek. mengambil nyawa. Tidak berhenti sampai mati. Benar, sekali ditandai oleh King Yun Order. Dia adalah musuh bebuyutan King Yun Sek, bagaimanapun juga. Harus dibunuh. bagus sekali, harus dibunuh bagaimanapun juga. Kalau begitu hari ini, aku akan duduk di sini dan melihat bagaimana kau membunuhku. Kau kampungan, sudah di ujung maut masih berani bicara besar. Apa kau tahu, orang yang ada di hadapanmu ini adalah pemimpin King Yun Sek, hanya selangkah lagi menjadi Grandmaster. Seorang ahli super membunuhmu. Semua membunuh Semat. Ye Xiaoyang, Wing Feng benar. Pemimpin King Yun sekarang sudah setengah Grandmaster, bukan hanya kau. Bahkan ahli energi dalam yang sudah mahir. Bukan tandingannya. Sekarang lakukan seperti yang kukatakan, berlutut. Dan minta maaf pada pemimpin King Yun. Mungkin, aku sebagai pemimpin Vermilion Bird Hall bisa menyelamatkan nyawamu. Li Ruowei, kau menyuruhku berlutut dan minta maaf padanya? Kau bercanda apa? Ye Xiaoyang, kau ingin mempertahankan sedikit harga diri di hadapanku, tapi kau juga harus tahu batas. Kehilangan nyawa, kau tidak punya apa-apa lagi. Sekarang lakukan seperti yang kukatakan, berlutut. Dan minta maaf pada pemimpin King Yun. Aku jamin, aku pasti bisa menyelamatkan nyawamu. Li Ruowei, niat baikmu. Aku hargai. Sekarang aku minta kau pergi. Kau wanita overconfident, aku sangat alergi. Ye Xiaoyang, kau, pemimpin, jangan pedulikan dia. Dia ingin mati. Biarkan dia mati saja. Ye Xiaoyang, aku benar-benar tidak menyangka. Harga diri kecilmu yang menyedihkan. Begitu penting bagimu? Lebih baik mati daripada menundukkan kepala. Li Ruowei, ini bukan masalah harga diri, oke? Lalu apa yang membuatmu, bahkan jika mati, tidak mau menundukkan kepala? Karena orang tua ini, di mataku dia bukan apa-apa. Satu tamparan saja, aku bisa menghancurkannya. Kau benar-benar tidak bisa ditolong. Satu tamparan menghancurkanku? Sungguh mulut besar. Humph. Pemimpin Vermilion Bird, kau lihat sendiri, anak ini mencari mati. Minggir, aku akan membuatnya tahu, Grandmaster tidak boleh dihina. Orang gila ini benar-benar tidak tahu diri. Sudahlah, dia mati juga lebih baik, mati, aku tidak perlu melahirkannya. Ini semua salahmu sendiri. King Feng, kita pergi. Ja? Bocah ini, surga ada jalan kau tidak mau lewat. Kalau tadi mendengar kata pemimpin Vermilion Bird, mungkin kau bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi sekarang, Sudahkah kau memikirkan bagaimana kau akan mati? Bukankah ini seharusnya pertanyaanku untukmu? Bidang Dharma. Setengah langkah master, ya? Pas banget buat uji coba. Banyak teknik dewa yang baru ku dapat. Kau. Aura kuat sekali. Ternyata kami, semua meremehkanmu, Ketua King Yun. Kau bukan setengah langkah master, tapi benar-benar. Master bela diri sejati, dan itu pun. Bukan master biasa. Syukurlah kita. Tadi tidak bertindak, kalau tidak akan berurusan dengan Master bela diri sejati. King Feng, segera sampaikan kabar ini. Keempat kuil besar, beritahu mereka. Bersiap menyambut master bela diri ke-18 Longguo. Selain itu, Beritahu kakekku tentang kematiannya Shayan. bukan aku tidak mau menolongnya. Tapi dia benar-benar mengundang master bela diri. Aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Ja? Kau ternyata master bela diri. Aku telah membawa musuh besar untuk King Yun. Para leluhur, murid pantas mati.
Ye Xiaoyang, tidak. Guru Ye, kumohon maafkan aku. Takkan berani lagi. Tadi bukannya kau sangat sombong? Bukannya kau bilang mau membantai seluruh keluargaku? Seluruh keluarga Song? Tidak berani. Asal kau maafkan, apapun akan kulakukan. Maafkan nyawamu? Kalau hari ini aku cuma orang biasa, apa kau akan melepaskanku? Kau benar-benar ingin membabat habis. Membabat habis. Kau meremehkanku. Hari ini kau tak hanya mati, tapi akan ke neraka. Aku akan suruh orang khusus bawamu ke 18 lapis neraka, membuatmu menikmati 18.000 jenis siksaan. Direbus minyak, dicabut lidah, dipotong-potong, dikuliti, semua akan kau rasakan. Ini konsekuensi mencoba membunuhku. Apa? Apa katamu? Jia. Dia benar-benar menyedot. Roh Sang Yudi keluar. Jangan. Sekarang bilang jangan. Telat. Pergi. Mungkin acara minum hari ini cukup sampai sini. Lain kali kita lanjutkan. Ayo pulang. Ye Xiaoyang. Am. Ketua kuil Zukue tadi, apa hubungannya denganmu? Dia itu. Dia kenapa? Zijun, aku bersumpah. Dia benar-benar ada hubungan denganku. Dia cuma seorang tunangan, dan kami sudah batal nikah. Oh gitu. Beneran. Sayang, jangan pedulikan dia. Di hati Ye Xiaoyang, hanya ada kamu satu-satunya. Sayang, fokus nyetir. Pintar banget. Kenapa kelopak mata kananku terus berkedut? Jangan-jangan salah suruh Wudi undang King Yunse? Wah, Bos Sang, ada masalah besar. Masalah apa? Di mana anakku Wudi? Tuan muda, dibunuh sama Ye Xiaoyang. Taipiuna? Jia bunuh anakku. Ci. Guru besar, ketua King Yun Sek kami. Tanya ke kiri kanan, sama Elder Yun Feng. Lentera jiwa mereka padam semua dalam 1/4 jam. Siapa berani hancurkan pilar King Yunse? Xiaoyang. Hai. Aku ganti gaun pengantin dulu, tunggu di sini. HM, Jangan mengintip ya. tenang, nggak akan intip. Nanti malam. Lihat langsung tangan. Jahat. Nggak mau sama kamu. Ye Xiaoyang, pakai bagus-bagus. Ngapain di sini? Oke. Sayang, siapa nih orang? Jia, teman sekelas yang dulu aku ceritain. Disuruh bos bikin pembukuan palsu, nggak mau sok suci. Terus, dijeblosin penjara. Ye Xiaoyang, hidupmu sekarang susah ya? Nggak ada duit, nggak ada kerjaan. Cuma bisa jaga pintu kayak anjing buat cari makan. Yoke, karma itu ada. Suatu hari kau akan menyesal. Aku menyesal? Ye Xiaoyang, kau mungkin belum tahu statusku sekarang. Kepala Keuangan Grup Baichuan, produsen komponen. Terbesar di bawah grup Song di Binhai. Gaji ke sebulan. Orang miskin kayak kau 10 tahun juga nggak dapet. Perusahaan terbesar grup Song? Kalau gitu, pasti kenal sama direktur eksekutif. Song Zijun, kan? Tentu saja, nggak cuma kenal. Aku juga teman baik Nona Song, hubungan kami sangat dekat. Kami bahkan sering minum teh sore bersama. Oh ya? Kenapa aku tidak tahu? Katanya hubungan kita sangat dekat. Anda adalah CEO grup Song. Song Zijun. Aku datang menemani tunanganku memilih gaun pengantin. Tunangan? Pilih gaun pengantin? Di mana tunangan Anda? Dia adalah tunanganku. Apa? Ye Xiaoyang adalah tunangan Anda? Nona Song, jangan bercanda. Dia kan laki-laki. Diam. Tunanganku tidak boleh kamu hina. Maaf, Aku baru dengar. Xiaoyang dipecat dari perusahaan kalian karena menolak memasukkan pembukuan. Sementara kamu terus naik pangkat. Jadi, pembukuan palsu itu yang buat kamu? oh tidak, bukan aku. Aku tidak memalsukan pembukuan. Yoke, kalau kamu mengaku sekarang,
Aku mungkin bisa menulis surat pengampunan untukmu. Aku? Nona Song, aku bersumpah, aku benar-benar memalsukan pembukuan. Sejak mulai kerja sampai sekarang, total dari pemalsuan pembukuan. Aku korupsi lebih dari 300 juta. Tapi bos sialan itu cuma kasih aku 3 juta untuk jerih payahku. Nona Song, aku bicara jujur semua. Aku mohon, jangan lepaskan aku. Aku ini kenapa? Yoke, yang kamu bilang tadi sudah kudengar. Aku sekarang telepon orang, kamu tidak keberatan kan? Jangan, Nona Song, oh jangan. Wah, hebat sekali. Perempuan seperti inilah yang ingin ditaklukkan oleh Ishikawa Kawashima, perempuan Tiongkok. Kakak Kawashima, tolong bantu aku. Nyonya ini adalah pacar Ishikawa Kawashima. Beri aku muka, urusan ini dianggap selesai. Bagaimana? Selesai. Dia melanggar aturan, kamu tahu tidak? Sudahlah, anggap selesai saja, Nona Song. Anggap saja tidak tahu, aku kasih 1 juta untukmu. Aku anggap tidak tahu. Kasih 1 juta untukku? Yoke, kamu anggap aturan sebagai lelucon. Kamu tahu tidak? Terlibat pemalsuan keuangan. Kamu pasti masuk penjara. Paka, kasih kamu muka, sudah bilang selesai ya selesai. Jangan tidak tahu diuntung. Kamu, Dasar baka kecil. Barusan bilang apa? Kamu panggil aku apa? Baka kecil. Bakayaro. Mati sana. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerangku diam-diam? Kalian menyerangku diam-diam, kalian benar-benar jahat. Apa yang diomongin si tentara Jepang kecil ini? Entahlah, mungkin dia lapar, pengen makan tamparan. Bakayaro, masih berisik, apa satu tamparan belum cukup? Baka, baka. Bapak? Sudah 10 tahun aku tidak keluar gunung, tentara Jepang sekarang. Sudah belajar tenaga dalam ya? Hanya tingkat awal tenaga dalam. Bisa tahan begitu banyak pukulanku. Ini bukan tenaga dalam, ada sesuatu yang lain di tubuh tentara Jepang ini. Yang melindunginya. Kalian membuli yang lebih kecil. Guruku tidak akan membiarkan kalian. Cukup. Kakak Kawashima, Benda di dalam tubuh tentara Jepang ini cukup bergizi. Ini, namanya Shikigami kan? Benar, 70 tahun yang lalu. Aku pernah dipukuli habis-habisan oleh benda ini. Bagus. Aku sudah kenyang. Mengkhianati negara dan memeluk musuh, tidak pantas disebut manusia. Keturunan seperti ini, lebih baik dibunuh saja. jangan. sayang, mereka tidak akan menyerangmu kan? Tenang, jangan takut, ada aku di sini. Tubuh biasa tapi energi tidak terlihat. Aneh sekali, tidak ada sedikit pun aura spiritual. Tapi melihat kami tetap tenang. Aneh, biar aku coba. Seberapa kuatnya? Tunggu. Suanyun, Xuancang, jangan kurang ajar. Leluhur. Hamba Xuanjing, pernah dengan pedang 7 Ci. Memenggal 108 kepala musuh, membuktikan jalan dengan pembunuhan, mencapai tingkat tertinggi. Mendirikan sekte di Gunung Qingyun, sudah 132 siklus berlalu. Dunia memanggilku pendekar pedang Qingyun. Hari ini bertemu dengan master muda. Adalah keberuntungan terbesar Xuanjing. Master muda? Bagaimana mungkin? Dia tidak memiliki sedikit pun fluktuasi energi spiritual. Bagaimana bisa menjadi master muda? Apakah dia sudah mencapai tahap kembali ke kesederhanaan? Energi tersimpan dalam? Ini pertarungan ranah antar master. Benar. Dia benar-benar seorang master. Pedang Qingyun bahkan mengeluarkan suara. Ini reaksi otomatis. Hanya muncul saat menghadapi bahaya. Dulu saat leluhur bertarung dengan senjata nasional. Kirim God of War pun tidak ada reaksi seperti ini. Makhluk apa? Sebenarnya dia ini? Rana?
Tapi bagaimana ranah bisa seperti ini? Bahkan hubunganku dengan langit dan bumi terputus sepenuhnya. Memang ranah, tapi ranah yang nyata, menciptakan dunia maya sendiri. Ini adalah metode legendaris para dewa. Apakah dia sudah memasuki gerbang dewa? Tak kusangka ada orang sehebat dirimu di dunia ini. Turun gunung kali ini, tak ada penyesalan lagi. Kenapa? Tidak jadi bertarung? Aku turun bukan untuk mencari Yunhai. Dia sendiri yang mendatangkan malapetaka. Pantas mati. Benar, Senior. Sebelum datang hari ini, kami sudah menyelidiki semua perbuatan Yunhai. Kami datang untuk menemui Anda. Dan juga meminta maaf. Ini Lintang King Yun. Dalam batas moral, Bisa memerintahkan King Yun menyerang sekali. Awalnya, ini permintaan maaf kami, tapi sekarang agak kurang berguna. Lumayanlah. Lintang King Yun ini akan kuterima. Sebagai balasan, kalau King Yun dalam kesulitan, bisa minta aku bantu sekali. Tapi ingat, juga dalam batas moral. Pemuda yang mengagumkan. Masalah Yunhai sudah selesai. Sampai jumpa lain kali. Cucu Ada? Kakek, saya di sini. Kakek, gimana santet yang kubakar? Bagus, bagus. ngomong-ngomong, Cucu. Kamu tahu soal neraka barat? Kakek mau kirim jutaan pasukan serang neraka barat. Kakek, mau bunuh setan ya? Ayah. Si brengsek itu, setan. Perang Huangquan dulu. Dia kirim Panglima Cupu bantu neraka. Habis perang, kuhancurkan mereka. Jadi kuanggap kemampuan tempur mereka rendah. Lalu mau hajar sekalian. Oke, dukung kakek. Aku akan suruh orang bakar beberapa buku mitologi Eropa buat referensi. Cucu, calon istri yang kakek kenalin. Sudah sampai mana? Ada yang hamil? Wah kakek, mana bisa cepat begitu? Baru ketemu beberapa kali. Wah, tidak boleh. Terlalu lambat. Kakek tunggu kamu. Bantu kendalikan neraka. Wah tidak sabar. Tidak boleh, harus kugebur. Level apa mereka? Untuk neruskan keturunan keluarga Y, masih lambat. Kakek. Santetnya ketinggalan. Kakek, saya benar-benar tidak bohong. Waktu itu Ye Xiaoyang menghina ketua King Yun, lalu langsung pemimpin King Yun di wilayah Grandmaster dibunuh. Kamu melihat langsung dia dibunuh? Tidak, tapi di tangan seorang Grandmaster. Dia tidak mungkin bisa lolos. Bodoh, apa kamu tidak berpikir bahwa Ye Xiaoyang itu adalah Grandmaster yang sebenarnya? Kakek, kami berkaulah, Kom. Dia tidak memiliki sedikit pun aura spiritual, mana mungkin dia Grandmaster. Sekarang juga pergilah ke Binhai. Temui Ye Xiaoyang ini. Kakek, Ye Xiaoyang sudah mati. Diam. Pesan palsu yang kamu sampaikan membuat leluhur hampir membunuhku. Mereka bahkan ingin melemparku ke alam hewan, membuatku terlahir sebagai hewan di kehidupan berikutnya. Apa? Cepat pergi ke Binhai. 3 hari, tidak, 2 hari. Kamu harus Tidur dengan Ye Xiaoyang, setidaknya. beri kakek alasan. Jika tidak, kakek pasti mati. Aku akan pergi ke Binhai sekarang. Lihat apakah Ye Xiaoyang benar-benar mati. Nona, baru dapat kabar. Tunangan Anda, Ye Xiaoyang, tidak mati. Yang mati hari itu adalah pemimpin King Yun. Pemilik lembah sekarang sangat panik. Mereka semua percaya. Ini adalah rencana Dewi Sukue untuk mendahului. Menikah dengan Ye Xiaoyang, sehingga menyebarkan kabar palsu. Li Ruowei, kamu adalah pemimpin kuil Zukue demi merebut pria. Sampai menyebarkan kabar palsu. Ayo, malam ini kita berangkat ke Binhai. Aku ingin melihat siapa sebenarnya Ye Xiaoyang ini. Sampai Li Ruowei melakukan ini. Sayang, malam ini kita main ini, ya? Zijun, bisa tidak kamu lebih sopan? Sopan apa? Kita sudah menikah, ini sah. Aku ingin main, kamu mau atau tidak? Mau, sayang. Tapi tunggu aku. Mandi dulu. Tidak usah. Kembali lagi ke Binhai. Pemimpin, menurut kabar terbaru dari 4 kuil besar, Ye Xiaoyang benar-benar tidak mati. Orang yang mati malam itu adalah pemimpin King Yun. Bagaimana bisa? Apa yang kakek katakan benar? Ye Xiaoyang benar-benar Grandmaster bela diri? Tidak mungkin, pemimpin. Enggak, dia tidak memiliki sedikit pun fluktuasi aura spiritual.
Menurutku, dia memiliki harta rahasia yang membantunya. Baru bisa membunuh Ketua Qingyun. Tapi dia adalah petarung setengah langkah menuju Grandmaster. Jika ingin mengandalkan harta rahasia untuk membunuhnya, setidaknya, harta itu harus memiliki kekuatan setara Grandmaster. Kekuatan setara Grandmaster hanya bisa dicapai dengan jimat. Benar, Ketua Kuil. Menurutku, di tubuh Ye Xiaoyang, kemungkinan besar ada jimat setara Grandmaster. Tapi jimat seperti ini, semakin dipakai semakin habis. Begitu habis, dia tidak akan berarti apa-apa. Kamu benar, jimat dan sejenisnya pada akhirnya hanya alat bantu. Tanpa kemampuan diri sendiri, mengandalkan alat bantu seperti ini, pada akhirnya akan habis juga. King Feng, ayo kita pergi. Aku ingin mencoba sendiri. Melihat apakah Ye Xiaoyang benar-benar orang biasa. Ja? Ketua Kuil, Ye Xiaoyang, dan Song Zijun dari keluarga Song di Binhai. Tinggal di sini, Villa Yunhai. Qing Feng, menurutmu, apakah jimat di tangan Ye Xiaoyang mungkin diberikan oleh pemilik Villa Yunhai ini? Benar, Ketua Kuil. Begitu Anda bilang, semuanya jadi masuk akal. Ye Xiaoyang bisa bekerja sebagai satpam di sini. Pasti hubungannya dengan pemilik Villa Yunhai cukup baik. Di dalam Villa Yunhai ini, yang bisa mengalahkan 4 penjahat, pasti seorang petarung super setara Grandmaster. Seorang Grandmaster dengan mudah bisa membuat beberapa jimat berisi serangan penuh mereka. Sangat mudah. Hanya saja Ye Xiaoyang ini sungguh tidak tahu diri mengambil jimat penyelamat nyawa orang lain, lalu membawa wanita lain masuk. Sudah, kita masuk dan lihat. Ja? Kalian mau apa? Kami mencari Ye Xiaoyang. Kamu, tunjukkan jalan. Kalian cari Ye Xiaoyang untuk apa? Untuk apa bukan urusanmu. Nada bicaramu seperti apa ini? Ini rumahku dan Ye Xiaoyang. Aku saja tidak tahu bagaimana kalian bisa masuk. Lalu menyuruhku menunjukkan jalan. Ini rumahmu dan Ye Xiaoyang? Kamu tidak tahu kalau ini tempat Ye Xiaoyang bekerja sebagai satpam. Masih bilang rumah kalian, kamu ditipu. Kamu sendiri tidak tahu. Ye Xiaoyang adalah satpam. Benar, pemilik sebenarnya Villa Yunhai ini adalah orang lain. Seorang Grandmaster bela diri yang tak tertandingi. Ye Xiaoyang hanya punya sedikit hubungan dengannya, sehingga bisa bekerja sebagai satpam di sini. Jangan sampai kamu tertipu, percaya pada orang yang salah. Aku tidak tahu dari mana kalian mendapat kabar. Waktu itu Ye Xiaoyang yang menyelamatkan kakekku. Ini hadiah dari kakekku untuk dia, jadi Ye Xiaoyang adalah pemilik Villa Yunhai ini. Villa Yunhai ini adalah hadiah dari keluarga Song untuk Ye Xiaoyang. Benar, ini hadiah keluarga Song untuk Ye Xiaoyang. Nona Song, keluarga Song Ken. Kelas atas di Binhai. Sebagai putri keluarga Song, berbohong demi pekarmu tidak worth it. Aku bohong? Sudah, King Feng. Dia juga pasti dibohongi. Kita temui Ye Xiaoyang saja. Tunggu, tempat ini adalah rumahku dan Ye Xiaoyang. Kalian masuk tanpa izinku? Tahu tidak kami ini siapa? Aku tahu. Kalian dari kuil Zukue. Berani menghalangi? Mau mati? Ini rumahku. Kenapa tak boleh halangi? Hanya karena dari kuil Zukue. Boleh seenaknya masuk paksa? Diam. Ini kediaman seorang master. Siapa kau? Berani bilang ini rumahmu? Kau Sun Sihu, ya? Walaupun putri keluarga Song, merampas kediaman master itu hukum mati. Menjenggat kau dai bohongi. Bisa ku bantu minta ampun pada master. Jangan lancang. Dengar? Minggir. Atau ku ambil nyawamu. Siapa yang mau ambil nyawa? Ye Xiaoyang, akhirnya muncul juga. Kukira kau takut keluar. Ye Xiaoyang, kami kesini. Pertama ingin lihat kau masih hidup. Kedua ingin tanya bagaimana kau selamat. Dari Guru Qingyun? Barusan kau bilang mau bunuh siapa? Sayang, Siapa yang halangi kami pergi, akan kubunuh. Li Ruowei, suruh anak buahmu berlutut. Dan minta maaf pada istriku. Suruh aku lutut dan minta maaf padanya? Ye Xiaoyang, King Feng adalah anak buah setiaku. Hanya karena satu kalimat, kau suruh dia lutut dan minta maaf pada orang biasa? Aku hanya akan menghitung sampai 3. Kamu bermimpi. 3, Aku King Feng tidak mungkin berlutut. 2, Bagaimana kamu bisa sampai sini? Teleportasi? Kamu berani memukulku? berlutut dan minta maaf pada istriku, atau aku akan menghancurkanmu hari ini. Ye Xiaoyang, soal ini, bisakah kita berdiskusi? 3, Qing Feng. Berlutut. 3, 2, Qing Feng, berlutut. minta maaf. Tadi nada suaraku salah, maafkan aku, Nona Song. King Feng sudah minta maaf, cukup kan? Sayang, menurutmu sudah cukup? cukup. Biarkan dia bangun. Ye Xiaoyang, aku ingin bertanya.
Malam itu, orang yang mengalahkan 4 penjahat dan menyelamatkanku, benar-benar kamu? Aku. Kenapa kamu tidak menunjukkan kekuatanmu lebih awal? Kenapa aku harus menunjukkan kekuatanku? Kalau saja kamu menunjukkan kekuatanmu lebih awal, aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu, mungkin kita bahkan bisa. Bisa apa? Kita bisa bersama, membuatmu menjadi pria milik Li Ruowei. Pria milikmu? Siapa yang mau jadi? Terserah, aku tidak mau. Apa maksudmu? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Wanita percaya diri biasa sepertimu. Aku alergi. Kamu? Kalau tidak ada urusan, cepat pergi. Ye Xiaoyang, bisakah aku berbicara berdua denganmu? Bicara apa? Hanya 3 menit. Baiklah, melihat kakekku, aku beri kamu 3 menit. Sayang, tunggu aku. Bicara apa? Katakan. Soal pembatalan pertunangan kita sebelumnya, itu salahku, aku minta maaf. Tidak perlu, ada hal lain? Kalau tidak ada, cepat pergi. Tunggu, itu. Aku ingin kamu memberiku 2 anak. Kalau tidak, aku tidak bisa memberi penjelasan pada kakek. Baiklah, tapi kamu harus menunggu jadwal. Tunggu jadwal apa? Iya, karena bukan hanya kakekmu. Yang memintamu memberiku anak, ada orang lain juga. Jadi kamu harus mengantri. Tidak bisa, aku adalah pemilik kuil Vermilion Bird, aku harus di depan. Pemilik kuil Vermilion Bird, lalu apa? Ada juga putri suci lembah obat. Dan putri suci tanah suci. Aku bilang, lisan jenderal perang. Kamu tidak mengerti aturan siapa datang duluan? Aku? Aku apa? Sudah diputuskan seperti ini. Besok sore ketemu di Villa Danau Es. Masih belum pergi? Akhirnya datang juga, Senior Ling Yu dari Binhai. Terima kasih sudah menemaniku, aku berjanji pada kakekmu. Untuk mengantarmu dalam perjalanan ini, sekalian aku ingin melihat master baru itu. Ayo pergi. Senior Ling Yu, kita tidak langsung ke sana. Tidak perlu, dia sudah datang. Sudah datang, rekan, kalau sudah datang. Kenapa tidak muncul? Kalian siapa? Kenapa di malam hari? Mengintip rumahku dengan sembunyi-sembunyi? Kamu salah paham, kami melakukan ini hanya untuk memanggilmu keluar. Untuk memenuhi perjanjian pernikahan, kalau tidak, orang di rumahmu yang melihat. Agak tidak enak. Memenuhi perjanjian pernikahan? Kalian dari lembah obat? Benar, pendeta besar lembah obat, Ling Yu. Putri suci lembah obat, Shen Chuhang. Benar-benar kalian. Kalau ingin memenuhi perjanjian pernikahan, bisa langsung mencariku, tidak perlu seperti ini. Perjodohan lembah obat berbeda dengan yang lain, lembah obat adalah salah satu tanah suci tertinggi di negeri naga. Ingin berjodoh dengan lembah obat, harus melewati ujian dari lembah obat. Ujian apa lagi? Berjodoh dengan lembah obat, bakat dan kekuatan mutlak diperlukan. Jadi jika ingin berjodoh denganku, harus melewati ujian dari lembah obat dulu. Ribet amat. Ini adalah aturan turun-temurun lembah obat. Maaf, aku tidak tertarik. Tunggu, tahukah kamu berapa banyak orang yang mengantri untuk mendapatkan ujian ini? Oh ya? Kalau begitu cari mereka saja. Kamu. Rekan, negara punya hukum, keluarga punya aturan, ini adalah standar. Turun-temurun lembah obat, harap kamu mematuhinya. Kamu benar, negara punya hukum, keluarga punya aturan. Tapi perjanjian pernikahan ini bukan aku yang meminta. Lembah obat yang menetapkannya, tapi nenek moyang. Lembah obat yang memohon pada kakekku. Baru menetapkan perjanjian ini. Sampai sekarang masih bicara apa? Standar dari dulu mengharuskan aku melakukan penilaian apa? Kalian pantas? Sebagai pemimpin besar lembah dewa obat, aku berhak mewakili lembah dewa obat. Kalau kamu tidak mau penilaian, maka hari ini penilaian bisa dibatalkan, tapi kamu harus melewati aku dulu. Benar. Berani bertarung? Senior Ling Yu. Kenapa tidak? Kebetulan, aku juga belum pernah bertarung dengan Master. Baik, bertarung di luar angkasa. Tidak perlu, kamu tidak bisa pergi ke luar angkasa. Ini domain. Hubunganku dengan alam semesta. Terputus semua. Kesatuan alam sebagai master. Tidak bisa digunakan. Ini bukan domain. Ini adalah dunia maya yang tercipta setelah umurnya bisa mengisolasi. Hukum alam. Kamu ternyata sudah mencapai tingkat ini. Menciptakan dunia maya sendiri. Senior Ling Yu, menciptakan dunia maya sendiri adalah teknik dewa yang legendaris, tingkat tertinggi yang dicari oleh para master di seluruh dunia. Dari dulu sampai sekarang, hanya sedikit yang mencapainya. Bagaimana mungkin dia? Tingkat tertinggi? Ini disebut tingkat tertinggi? Kalau begitu sekarang, coba lihat lagi. Penampakan. Penampakan alam semesta. Ini adalah penampakan alam semesta. Teknik dewa yang hanya dimiliki oleh dewa sejati. Penampakan alam semesta. Dewa sejati. Adi bilang mau bertarung denganku? Ayo. Ayo, biar aku lihat seberapa kuatnya seorang master. Tidak berani. Junior Ling Yu. Tadi telah menyinggung senior, pantas mati 1000 kali. Mohon pengampunan senior. Cukup. Sekarang masih mau menilaiku? Senior, di dunia ini tidak ada yang pantas menilai Anda. Kalau kamu? Aku. Kamu. Putri suci lembah dewa obat ini. Kok gagap? Kalau tahu begitu, suruh kakekku batalkan pertunangan. Jangan batalkan. Aku tidak gagap. Ayo kita nikah sekarang.
Pertunangan ini aku setujui. Apa? Siapa yang mau nikah denganmu? Kita cuma punya janji nikah. Bahkan tidak kenal. Janji nikah belum cukup? Tidak cukup. Kamu sudah terlambat, aku sudah punya istri. Aku tahu, tidak masalah. Aku bisa jadi yang kedua. Benar-benar, biarkan aku ikut kamu. Keluargamu juga memaksamu? Iya, kakekku di rumah sampai gantung diri karena panik. Aku sebelumnya sedang bertapa, baru keluar sekarang. Besok lusa sore, alamat ini. Kenapa besok lusa sore? Tidak bisa besok sore? Karena besok sore sudah ada yang booking, kamu terlambat. Harus antri belakang. Waduh. Suami pulang. Kali ini siapa lagi Dewi Suci atau Dewi Perang? Bukan, itu cuma dari lembaga obat suci, kami cuma ketemu sebentar. Gak apa-apa. Sudah, jangan khawatir, kakek sudah ceritakan kondisimu. Ke aku, bilang harus kasih jalan hidup buat keluarga lain. Jadi, kamu cukup selesaikan tugas yang diberikan kakek saja. Tapi, berapapun yang kamu berikan di luar, di sini harus 2 kali lipat, karena aku istri sahmu. Sayang tenang aja, bukan cuma 2 kali lipat. 10 kali pun gak masalah, asal kamu kuat. Kamu suka usilin orang, kan kamu master. Aku cuma orang biasa aja. Sayang, orang biasa gimana? Aku suka kok. Sayang. Akhirnya kamu datang. Udah diranjang masih pakai nada dingin gini. Nanti aku bikin kamu malu. Iya aku datang. Siap? Siap. Cemberut buat apa? Buka baju dong. Hah? Aku yang buka? Urusan kayak gini. Bukan seharusnya kamu yang lakukan? Siapa yang lakuin sama aja kok. Mbak, cepetan dong. Enggak. Ini pertama kaliku, aku malu. Dumbak, jangan malu-malu. Di belakang udah antre panjang. Cepetan dong. Kamu apa sih? Buka atau enggak? Ayo. Pemimpin kuil. Yeshayan, tunggu sebentar. Kita sekarang hubungan apa? Kakak, kita cuma mau ngerjain tugas kakekku aja kok. Cuma tugas kakek? Kok tiba-tiba si pemimpin kuil Ju yang tinggi hati ini jadi baper? Pergi sana. Kenapa kamu pakai baju gini? Ini baju pengantin Dewi Suci lembaga obat suci. Sebagai Dewi Suci, pertama kali kita ya gitu. Watcher. Gak apa-apa, suka-suka kamu mau pakai apa. Ini apaan sih? Ini resep mujarab lembaga obat suci buat bikin subur. Kalau dipakai, bakal lebih greget. Gak usah, aku gak butuh. Kalau nggak dipakai, jangan-jangan kali ini kita gagal. Nona, gak usah pakai ini aja, aku udah khawatir kamu gak kuat. Apalagi pakai ini. Baiklah. Kalau begitu, kita mulai sekarang. Ayo mulai. Ayo. Yeshaoyang, bagaimana kalau malam ini kamu tidak usah pulang? Bisa gitu? Zijun masih menungguku di rumah. Setelah pulang, aku masih harus. Kenapa aku merasa seperti mesin sekarang? Kakek, ini semua salahmu. Baiklah, Yeshaoyang itu. Kalau kali ini aku hamil, di masa depan kita. Urusan masa depan, bicarakan nanti saja. Dadah. Masih harus buru-buru ke acara berikutnya. Sayang, besok pernikahan kita, aku ingin pakai baju klasik. Baik, terserah kamu. Kukuku, Ada? Kakek, ada apa? Cucuku, ada kabar baik dan kabar buruk. Kamu mau dengar yang mana dulu? Kalau begitu, kabar baik dulu. Kabar baiknya adalah, kakek berhasil membunuh Raja Neraka. Dan naik tahta menjadi kaisar baru. Kakekku hebat sekali. Lalu kabar buruknya? Kabar buruknya adalah, Bodhisattva Ksitigarbha melapor ke kerajaan surga. Sekarang kerajaan surga bersiap mengirim pasukan. Kakek, kamu serius? Tentu serius. Kerajaan surga sudah mengirim 3 pasukan. Turun ke dunia untuk menangkapmu. Aku sedang mencari cara.
untuk bernegosiasi dengan mereka. Kakek, cepatlah bernegosiasi. Aku tidak sanggup melawan kerajaan surga. Aku sedang bernegosiasi, tapi butuh persetujuanmu. Aku setuju, pasti setuju. Asal jangan sampai mereka menangkapku. Baiklah cucuku, ini katamu ya. Tapi kerajaan surga memberiku pilihan, kamu harus menikahi putri ketiga kerajaan surga untuk menjalin persekutuan, sehingga perang antara dua dunia bisa dihindari. Dan mereka tidak akan menangkapmu lagi. Hah, Aku tidak mengerti, persekutuan lewat pernikahan? kakek, aku merasa kamu sedang menjebakku. Mana mungkin kakek menjebakmu, dasar anak nakal. Jangan banyak alasan. Cepat beri jawabanmu. Kalau setuju, aku akan suruh mereka mencarimu. Mereka? Tidak hanya satu orang? Sekarang kakek sudah naik tahta, banyak pihak yang ingin mendekati kakek. Bahkan dari barat pun ingin mengirim seorang dewi untuk dijodohkan. Kamu adalah satu-satunya cucu laki-laki dalam 3 generasi kakek. Jadi beban ini hanya bisa jatuh di pundakmu. Baiklah cucuku, hal-hal ini aku yang akan menanggungnya untukmu dulu. Kakek. Ginjalku. Sayang, kenapa kamu? Kok terlihat murung? Ah, jangan ditanya. Ini semua karena kakekku. Lagi nyariin banyak calon buat pernikahan politik. Hah? Lagi-lagi? Sayang, kakekku sebenarnya sudah di alam baka dan dinobatkan sebagai kaisar. Aku sengaja menyembunyikan ini darimu. Karena kakekku memberontak di alam baka dan di 3 dunia ini. Banyak musuhnya. Aku ketahuan, makanya. Aku tidak memberitahumu. Pasti leluhur keluargamu juga. Saat memberi mimpi, tidak menjelaskan detailnya, kan? Benar, mereka hanya bilang aku harus cepat menikah denganmu. Bilang kamu adalah naga sejati di masa depan. Ternyata karena ini. Kakekku sudah dinobatkan sebagai kaisar di alam baka. Sejajar dengan kaisar langit. Oh, aku mengerti. Jadi kakekmu ingin mencarikanmu istri lain? Ah, bukan istri lain, tapi untuk menyeimbangkan jaringan hubungan ini. Jadi, ada banyak calon untuk pernikahan politik yang harus kuambil. Oh, aku paham. Seperti pemilik kuil Phoenix dan putri suci lembah obat. Baiklah, aku sendiri juga tidak bisa menanggung semuanya. Bagi-bagi sedikit dengan mereka. Tapi, istri utamamu. Hanya boleh aku seorang. Tenang saja sayang, sejak kakekku memulai pemberontakan. Entah aku membakar uang kertas atau roket. Kamu selalu membantuku. Jadi, keberhasilan kakekku memberontak di alam baka juga ada kontribusimu. Istri utamaku selamanya hanya kamu seorang. Jadi pernikahan kita besok. Akan berjalan seperti biasa.